dari MSS eh, sebagai moderator untuk webinar kali ini. Jadi tentunya ada kita ketahui di dalam layar ada dua narasumber yang luar biasa. Untuk itu mohon izin saya menyampaikan dahulu rundown-nya untuk hari ini ya. Jadi eh, nanti kita coba eh, rundown-nya itu eh, sudah kelihatan ya rundown-nya? Belum, enggak Oh Pak. belum kelihatan, Sudah. belum kelihatan. Sudah ya. Sudah, Pak. Jadi oke. Jadi ini rundown-nya untuk hari ini. Jadi tentunya ini apa? eh, kita coba diringkas saja. Jadi ini durasinya untuk pembukaan oleh saya itu eh, maksimum lah 5 menit, 10 menit maksudnya. Kemudian materi pertama tentang perusahaan keluarga ini 40 menit ya. Kemudian materi kedua yang pertama ini Pak Dr. Theodora Ignatius Theodor Teddy Saputra. Kemudian 40 menit berikutnya dengan judul Transisi Generasi Bisnis Keluarga oleh Dr. Mahyudin. Kemudian diskusi 30 menit dan penutup 5 menit. Tentunya kita harapkan mungkin 1,5 jam ya kita sudah bisa mendengarkan, menyimak yang tentunya sangat baik sekali ini dari para ahlinya. Jadi untuk kelanjutan untuk materi pertama ini mohon izin juga ini saya coba sampaikan eh, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi untuk CV dari Pak Teddy, tentunya nanti Pak Teddy menyampaikan lebih jelas. Jadi saya cuma menyampaikan secara sekilas pendidikan, ya itu SD di Bogor. Oh Bogor, saya juga kelahiran Bogor Pak. Ya, kelahiran di Bogor. Oh, Kemudian kelahiran Bogor. Orang Sunda nih Pak Teddy ya. Namanya orang Sunda. Sarjana Ekonomi Manajemen Tarumanegara Jakarta ya. Kemudian Master Ekonomi Bisnis Universitas Gajah Mada ya. Kemudian doktoral di Universitas Ciputra. Kemudian dari pengalaman oh ya dari peran pekerja ini wah luar biasa banyak sekali. Saya tidak menyebutkan satu-satu dan yang Pak Teddy yang lebih tahu ini ya untuk di perusahaan-perusahaan termasuk di Charon Popan ya kemudian DSI ya dan seterusnya. Jadi itu mungkin secara singkat untuk apa kurikulum vitae Pak Teddy. Tentunya akan lebih jelas kalau nanti Pak Teddy yang menjelaskan. Oke, untuk itu kita lanjut saja ya untuk presentasi pertama. Tentunya tidak lupa saya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian eh, yang bisa hadir di waktu yang hari Senin. Jadi biasanya hari Senin ini hari pertama orang bekerja. Waktu biasanya sibuk sekali, Pak. Jadi karena pilihannya Senin, ya sudahlah. Senin kita terima. Jadi Pak Teddy di sana. Kemudian saya juga apresiasi, bukan apresiasi, tapi juga kita doakanlah ini ayahanda dari Pak Mahyudin sedang sakit ya. Jadi tentunya ada baiknya juga kita mendoakan lah sambil kita mendengarkan ya. Itu jadi kita eh, istilahnya menghargai betul Pak Mahyudin dengan waktu tanggal yang bersamaan ya. Beliau juga sempatkan waktu untuk menyampaikan presentasi ini. Terima kasih Pak Mahyudin ya. Terima kasih Pak Teddy. Oke, baik. Ya. lanjutnya kita mulai saja untuk materi pertama. Kami persilakan Pak Teddy. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Kuncoro, terima kasih Pak Mahyudin atas undangannya. Perkenalkan nama saya Teddy dan saya hadir bersama asisten saya, yaitu Bu Anita. Kami dari Universitas Ciputra, Bapak dan Ibu sekalian. Saya sudah kenal Pak Mahyudin karena Ilham anaknya ini mahasiswa saya.
Saya senang sekali bisa bergabung di sini di Zoom ini dan nanti saya akan dengan segera berkenalan dan berbicara dengan Pak Majudin ya. Karena saya baru tahu Pak Majudin tertarik sekali nih dengan tema perusahaan keluarga. Bapak dan Ibu sekalian, saya lihat pesertanya beragam di sini. Ada mahasiswa S2 juga, Ibu, selamat pagi. Ada profesional juga. Saya nggak tahu apakah di antara kita ada yang pelaku perusahaan keluarga. Saya akan berbicara secara umum berarti, karena dari perspektifnya akan berbeda-beda. Bapak dan Ibu sekalian, saya ini lahir dari perusahaan keluarga, Bapak dan Ibu. Um, Pak Bapak siapa tadi? Pak ini sudah tahu ya bahwa saya dari keluarga namanya Dharma Samudra Fishing Industries. Banyak dinamika yang saya alami di sana, Bapak Ibu. Aduh, dari menangis dan tertawa semua saya alamin. Saya kan generasi ketiganya. Di generasi ketiga itu saya 16 orang. Kalau di generasi kedua 6 orang. Kalau di generasi pertama 1 orang. 6 sama 16 tentu akan berbeda nih. Ketika zaman saya semuanya bergabung. Semuanya bergabung berarti ada kurang lebih 24, 25 keluarga yang bergabung di dalam perusahaan keluarga kami ini. Weh, dinamikanya sangat-sangat luar biasa sekali. Karena zaman dulu, zaman opa saya itu belum ada yang namanya pengetahuan family business, konsultan family business, advisor family business belum kedengeran. Saya akhirnya di balik dinamika itulah, Pak, saya mulai terdorong ya untuk mempelajari yang namanya family business ini apa sih. Sebenarnya saya tuh sukanya sama entrepreneurship-nya, Pak. Saya pengen bikin usaha sendiri, saya capek, Pak, di perusahaan keluarga beneran. Capek banget, kayaknya nggak ada. Ya saya seneng sih, seneng ya. Tapi aduh gila deh, dinamikanya terlalu keras dan karena tidak dikelola dengan baik, karena tidak dikelola dengan baik, bukan perusahaannya, tapi keluarganya ini loh yang jadi masalah menurut saya ya. Jadi kadang-kadang kita tuh suka berhadapan dengan pilihan, lu mau ngorbanin keluarga apa lu mau ngorbanin perusahaan kan susah Pak kayak begitu caranya. Kok berhadapan sama pilihan kayak begitu? Nah, disinilah saya pikir kalau saya punya pendidikan tinggi, maka saya bisa mempelajari dinamikanya dan menjelaskan secara terstruktur sehingga saya bisa membangun sebuah strategi. Karena strategi itu kan nggak mungkin bisa dibuat kalau misalkan kita nggak bisa melihat dinamikanya secara terstruktur. Karena itulah saya kuliah S1 saya mah kuliahnya nggak bener Pak, lihat aja IPK-nya 2,8 tuh. Saya anak anak usaha, mana anak pengusaha apa gimana? Nggak serius saya kuliah dulu mah. Tapi saya diusir dari rumah, Pak. Diusir dari rumah itu loh. Saya baru keluar dari lingkungan pengusaha, saya keluar dari keluarga saya. Nah, baru berasa tuh ternyata susah nyari duit. Kalau di dalam keluarga mah enak-enak aja keluarga saya pengusaha, Pak. Nggak ada kurang-kurangnya. Tapi begitu saya diusir dari rumah, pindahlah saya ke Blitar, Pak. Di situ Hmm. saya kenal banget sama di Blitar karena saya maburnya ke Blitar, mau kawin sama orang Blitar. Nah, iya Pak. Putus Pak. Putus sama orang Blitar, akhirnya saya harus ngelamar-ngelamar kerja. Nah, ngelamar kerja di mana? Di Surabaya. Saya gengsi kan pulang ke rumah. Disitulah saya mulai, weh gaji 1,5 juta. Saya mesti milih kos yang nggak ada AC-nya. Kalau nggak cukup. Saya pindah kolam. Dari kolam perusahaan keluarga, saya pindah ke dunia profesional. Sebagai generasi penerus, saya shock, Pak. Dari orang yang nggak pernah ngitung duit, sekarang saya ngitung duit, Pak. Harus ngitung duit. Wah, gila. Itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Sampai akhirnya saya kerja di Universitas Ciputra. Ada ceritanya lagi sebenarnya. Di Universitas Ciputra inilah, Bapak dan Ibu sekalian, universitas saya pikir satu-satunya yang mengembangkan tentang perusahaan keluarga. Karena Pak Ciputra perusahaan keluarga. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu saya ceritain ya, tapi ini agak-agak rahasia sedikit. Pak Ciputra itu baru sadar bahwa perusahaannya perusahaan keluarga. Itu mendekati kepulangannya ke Rahmatullah. Dia baru sadar, gue nggak punya keluarga. Dia bilang kayak gitu, Pak.
Terakhir-terakhir di keluarga Ciputra itu manggil manggil Pak Ciputra aja Pak, bukannya papa mama, nggak ada Pak, Pak, segitu profesionalnya di Ciputra Group. Nah itulah yang menjadikan perusahaan perusahaan keluarga Ciputra itu jadi segitu gede ya. Cuman problemnya adalah keluarganya apa, kurang ya, keluarganya kurang, dan baru sadar di hari-hari terakhirnya Pak Ciputra. Nah, meskipun demikian juga banyak di perusahaan-perusahaan besar lainnya ya, saya lihat model seperti itu. Karena itulah saya kuliah lagi S3. Nah, kalau Bapak lihat S2 dan S3 saya agak-agak bener nih IPK-nya ya. Karena saya serius ngerjainnya. Saya mempelajari perusahaan keluarga ini dengan air mata, Pak. Bukannya dengan kepala saya ya, dengan hati dan air mata. Sehingga saya kerjain disertasi itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh untuk mencari sebuah solusi buat perusahaan keluarga. Bapak, Ibu sekalian, buat saya, memang saya ketemu sama profesor dari Jepang, Bapak dan Ibu, namanya Profesor siapa nih? Profesor apa? Lupa namanya. Siapa nih? Betul ya, Pak. Profesor Goto. Dia bilang sama saya gini, Pak, perusahaan keluarga kalau misalkan mau terus besar, dia akan kehilangan keluarganya. Jadi betul, Pak Profesor Goto mendukung pendapatnya Dr. Mahyudin bahwa semakin besar ini perusahaan, dia akan kehilangan keluarganya. Kenapa? Karena dia harus profesional betul. Harus ada SOP segala macam, dan keluarga mana bisa di SOP-in begitu kan, susah. Nggak mungkin keluarga di SOP-in. Nah, jadi ini jadi merupakan pilihan. Tapi cita-cita saya, Pak, cita-cita saya meskipun sampai sekarang kok kayaknya sulit, saya pengen keluarga ini tetap berkembang, tetap memiliki perusahaan itu, tapi perusahaan ini tetap profesional. Nah, gimana caranya? Jadi saya pengen profesional terus, berkembang terus, tapi keluarga tidak kehilangan kekeluargaannya. Karena kita nih orang Indonesia, latar belakangnya udah pasti harus ada keluarga. Begitu cita-cita saya. Mudah-mudahan saya berhasil dan tim. Terus Bapak dan Ibu ini barangkali Pak siapa Pak Pak Zainul tahu nih. Ini Pak Zainal, Pak Hari. Dan ini opa saya, bapaknya Pak Hari, bapaknya orang tua saya juga. Ini saya berhutang budi, Bapak Ibu, siapa penerus perusahaan keluarga di sini nih? Kita di orang Indonesia punya budaya ya, selalu mengingat sama senior-senior kita. Dan memang kita Ya. punya kelebihan di Indonesia itu selalu bersyukur kepada eh, senior-senior kita kan. Nah, sama seperti saya juga sangat mengingat ya dengan opa saya yang dari miskin. Orang dari miskin bisa kaya itu bukan orang sembarangan pasti. Bisa membuat keluarga kami tetap punya taraf ekonomi yang baik. Saya bersyukur. Ini adalah pengusaha perikanan yang saya pikir pertama di Indonesia, Pak Irwan Suci Amijaya, kakek saya. Nah, saya boleh ya, saya minta Bu Anita memperkenalkan sedikit nih tentang kamu nih. Kamu silakan nih. Bu Anita ini juga generasi ketiga di perusahaan keluarga. Nit, silakan Nit. Oke, salam kenal Bapak dan Ibu. Senang sekali bisa hadir di depan Bapak Ibu hari ini. Terima kasih kesempatannya untuk eh, Dr. Majidin, Pak Teddy, dan juga Dr. Kuncoro yang mengundang kami. Sama seperti Pak Teddy, saya juga dari perusahaan keluarga. Sekarang saya mengabdi di Universitas Putra bersama dengan Pak Teddy. Cerita keluarga saya belum sepanjang cerita keluarga Pak Teddy tentunya, karena usia saya baru 25 tahun tahun ini. Nah, Bapak dan Ibu, sedikit cerita juga dari latar belakang keluarga saya. Saya ini generasi kelima yang tinggal di Indonesia. Jadi keluarga saya ini imigran dari Cina, diaspora China. Saya generasi kelima yang tinggal di Indonesia. Em, kakek dari kakek saya, berarti kakek buyut ya, dia dulu ini membuka perusahaan beras di daerah Mojokerto. Saya asli Mojokerto, Bapak Ibu. Jadi dia buka perusahaan beras di Mojokerto dan perusahaannya besar sekali, Bapak dan Ibu. Nah, ternyata di generasi ketiganya perusahaan beras tersebut bangkrut, hancur di generasi kakek saya. Jadi kakek saya yang dulu
tumbuh besar dalam kelimpangan harta, di usia dia 30 tahun, dia harus mengalami yang namanya tidak punya apa-apa untuk pertama kali dalam hidupnya. Nah, kakek saya pun jadi ini supir angkot, Bapak Ibu. Bayangkan aja ini dulu putra putra apa cucu cucu kaya raya ya, tuan muda kaya raya, dia jadi supir angkot karena udah nggak punya apa-apa. Dan dari pekerjaan dia sebagai supir angkot, dia akhirnya bertemu dengan orang-orang yang memperkenalkan dia di usaha pengumpulan sampah. Nah, akhirnya perusahaan tersebut bisa bertumbuh, berkembang di tangan papa saya. Sekarang kita punya perusahaan daur ulang di Mojokerto. Nah, Bapak dan Ibu, karena cerita keluarga saya yang seperti itu, dari kecil saya ini agak disetan-setanin gitu sama orang tua saya. Jangan sampai hancur ya di generasi kamu, karena kamu tuh generasi ketiga di perusahaan keluarga ini. Perusahaan beras itu hancur di tangan generasi ketiga. Jangan sampai perusahaan yang kita bangun lagi hancur di generasi ketiga. Dari kecil saya disetan-setani seperti itu, Bapak dan Ibu. Dari usia 8 tahun saya itu sudah ditarik masuk ke perusahaan keluarga, disuruh bantu, dan setiap hari takut-takutin kayak gitu. Nah, waktu saya berkuliah, dan saya tahu di UC ini ada kelas family business. Saya masuk, Bapak Ibu, langsung nggak berpikir dua kali. Saya tahu saya harus masuk karena saya ketakutan. Bagaimana kalau ternyata di generasi saya ini saya yang menghancurkan perusahaan keluarga saya. Ya, Nah, kemudian saya belajar 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 karena belajar family business ini ternyata nagih ya. Kayak masih ada lagi yang bisa kita dalamin, masih ada yang rasa ingin tahu saya yang belum puas. Akhirnya saya setelah lulus, pas di tahun saya lulus S1, saya pergi ke Taiwan untuk melanjutkan S2 saya. Dan S2 saya pun berfokus di family business. Saya lulus, saya kembali ke UC dan sekarang saya membantu Pak Teddy sambil terus belajar mengenai family business. Nah, Bapak dan Ibu, em, sama seperti Pak Teddy ya, saya ini juga generasi ketiga. Itu adalah cerita mengapa saya benar-benar ingin belajar mengenai family business. Apakah kutukan generasi tiga itu beneran ada gitu? Kalau itu ada, bagaimana caranya kita bisa melalui kutukan itu? Karena buktinya di Jepang, Eropa, banyak kok perusahaan keluarga yang bisa kabur dari kutukan generasi ketiga. Kita cuma harus cari tahu rumusnya itu apa. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini foto keluarga saya. Ini fotonya sudah cukup lama ya. Ini foto sekitar 10 tahun lalu, jadi saya masih SMA. Ini keluarga saya. Ini kita 3 generasi tinggal di satu rumah yang sama. Begitu. Saya kembalikan ke Pak Teddy. oke. Terima kasih Bu Anita. Marilah Bapak dan Ibu kita berangkat dari sebuah pernyataan Bu Anita yang sebenarnya saya juga ngerasain. Saya juga ngerasain, yaitu kutukan generasi ketiga. Kami terus, saya generasi ketiga, Bu Anita generasi ketiga. Perasaan kami itu takut jangan sampai hancur di tangan kami. Kamu udah hancur di tangan kami seumur hidup kan akan dibawa dong cerita tentang itu. Kenyataannya Bapak dan Ibu, memang benar bahwa perusahaan keluarga ini sangat sedikit sekali yang bisa bertahan ke generasi ketiga, apalagi generasi keempat. Salah satu dosennya si Ilham, Pak Majudin itu Pak Arwan. Pak Arwan itu Gading Murni, Pak. Gading Murni itu barangkali pada dengar ya, pada tahu ya. Gading Murni itu legendaris, Pak. Legendaris. Dia tuh Pak Arwannya generasi ketiga, Pak. Tapi generasi keempat, angkatannya si Ilham, itu udah mulai dipersiapkan. Dia sangat berharap perusahaan ini bisa masuk ke generasi keempat, Pak. Tetapi panjang cerita, Pak, nggak semudah itu bisa dilakukan. Nah, akhirnya kami mencari penelitian-penelitian, Pak. Kenapa sih apa aja penyebab kegagalan perusahaan keluarga? 38% perusahaan keluarga di Indonesia itu gagal karena tidak memiliki penerus, Bapak dan Ibu sekalian. Yang peringkat kedua itu gara-gara konflik keluarga, itu 29%. Yang ketiga itu gara-gara dijual. Yang dijual itu sedikit, Pak, Bu, karena orang Indonesia jarang yang jarang sedikit lah, ada tapi sedikit lah. Perusahaan keluarga kelas menengah ya, yang menjual perusahaannya ke orang lain itu dikit. Perusahaan keluarga juga cuma 18% yang kayak begitu. Gagal operasional itu sangat sedikit sekali. Sebenarnya perusahaan-perusahaan kita ini perusahaan-perusahaan yang hebat. Kita ini pelaku-pelaku bisnis yang hebat sebenarnya.
Bukan kegagalan operasional yang menyebabkan perusahaan keluarga itu selesai, tetapi tidak memiliki penerus dan konflik di antara keluarga. Nah, tidak memiliki penerus itu, Bapak dan Ibu, itu bukannya tidak punya anak aja ya, tapi nomor satu itu penerusnya tidak kompeten, Bapak Ibu. Itu paling besar di bidang apa? Contohnya di bidang perikanan. Ini generasi penerus nggak tahu betul tentang yang namanya bisnis ikan. Padahal kan Bapak dan Ibu yang pengusaha tentu tahu ya. Lalu kalau mau bisnis sesuatu mesti tahu betul tentang bisnis itu. Nah, itu yang dimaksud tidak kompeten. Itu 46% penerus tidak kompeten. Yang kedua, penerus itu tidak mau meneruskan. Bapak dan Ibu harus tahu ya, eh, beda sama si Ilham nih ya. Tapi kalau mayoritas teman-temannya si Ilham itu masuk family business itu gara-gara dua, seolah lebih gampang. Yang kedua itu dipaksa, dipaksa bapak mamahnya, dipaksa orang tuanya Bapak Ibu. Saya nanya-nanya tuh ke anak-anak, lu sebenarnya mau nerusin perusahaan keluarga? Enggak. Loh, gimana lu ngapain lu masuk sama gua di sini? Mudah-mudahan jadi mau, Pak. Lebih banyak, mudah-mudahan jadi mau. Lebih banyak penerus yang tidak mau, Pak, sebenarnya. Beda sama si Ilham, Pak Majudin. Saya ini bukan sekedar dosen buat dia, sering nongkrong sama dia. Dia cerita tentang Bapak banyak sekali. Jadi dia mah mau nih sebenarnya. Dia mah mau. Tapi mayoritas teman si Ilham, tanyain si Ilham. Itu kebanyakan nggak mau, Pak. Kebanyakan itu nggak mau. Kalau misalkan mau pun, itu cari gampang, Pak. Seolah-olah sama kayak saya waktu muda dulu. Wah, bokap kaya nih. Ngapain lagi gua mulai dari awal langsung aja. Mindsetnya udah beda, Pak. Belajar bisnis apa gimana itu nomor kedua. Penerus tidak mau itu menjadi case dalam perusahaan keluarga. Karena itu Bapak dan Ibu nggak mungkin kita bahas ini mendalam hari ini, nanti bisa lama. Nanti barangkali Pak Majudin dan Pak Kuncoro bisa bikin nih seminar tentang transfer pengetahuan tak ternilai ke generasi penerus dengan sistematis. Nah, Bapak dan Ibu, saya jelasin sedikit ya tentang yang namanya kompetensi di dalam family business. Bu Anita, bantu saya coba karena Bu Anita ini ahli dalam bidang pengetahuan Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita bilang anak ini nggak kompeten, anak ini nggak mampu, bukan berarti anak itu bego secara akademis. Jangan salah loh Bapak dan Ibu ya. Dunia akademis beda sama dunia praktek wes udah. Apalagi di Indonesia. Bu Anita bisa jelasin nggak? Oke, baik Bapak dan Ibu. Em, Seperti yang Pak tadi katakan, dunia akademis dan dunia praktis itu berbeda jauh ya. Dan di family business, dunia praktisinya itu begitu seni kalau saya bisa katakan. Banyak seni-seni di situ yang susah sekali dipelajari secara akademik, susah sekali dipelajari secara formal. Banyak yang terjadi di perusahaan keluarga, pengetahuan-pengetahuan di perusahaan keluarga itu harus dijalankan secara informal, di luar pendidikan formal. Itu artinya apa? Anak itu harus menempel dengan orang tuanya, baru anak ini tahu kompetensi-kompetensi apa yang diperlukan sehingga dia bisa dianggap kompeten di bisnis keluarganya. Nah, hal-hal ini Bapak dan Ibu, hal seperti pengalaman, seperti pengetahuan tersebut, itu disebut dengan tacit knowledge. Sebuah ilmu yang sangat-sangat susah sekali untuk diwariskan. Bukan begitu, Pak Teddy? Ya, karena Bapak dan Ibu, Tidak bisa ditulis Bapak dan Ibu. betul, itu susah diwariskan karena tidak bisa dituliskan. Hmm. Kalau kita mengajarkan ilmu finance, tentu dengan gampang ya, kita ada bukunya, kita ada guideline-nya, ada aturan mainnya. Kalau kita mengajarkan anak kita, kamu caranya nawar harga itu kayak gini loh. Itu bagaimana? Tidak ada peraturan mainnya. Itu semua adalah pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan karena terus-menerus dilakukan setiap hari. Hmm. Nah, Contohnya lagi Bapak dan Ibu misalkan membedakan pelanggan dengan penipu. Pak Majudin udah lama di dunia bisnis udah ngerti ngomong sama orang, ah ini benar-benar pelanggan prospek nih. Ah ini mah gue buang-buang waktu sama dia. Pasti tahu lah. Jalan menjalin relasi dengan pemasok, menjalin relasi dengan pelanggan. Bagaimana bernegosiasi yang unik khas keluarga kita. Itu semua yang disebut dengan tacit knowledge Bapak dan Ibu sekalian.
Anak-anak yang IPK-nya 3,90, barangkali strategi marketing, strategi keuangan teoretisnya bagus. Tapi begitu dipindah ke perusahaan keluarga, beda lagi urusan. Karena dia harus mempelajari tacit knowledge ini. Nah, tacit knowledge ini kalau di kami di Universitas Ciputra, kami berusaha ngajarin dengan menjodohkan sama orang tuanya, Bapak dan Ibu. Karena yang punya ilmu kayak begini orang tuanya. Orang tuanya Pak Majudin, ya, Pak, bisnismen yang sudah sangat-sangat senior, ini kaya sekali sama tacit knowledge-nya. Sayang kan kalau misalkan tidak dialihkan ke anak dan anak memang membutuhkan. Inilah yang disebut dengan anak tidak kompeten, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau penerus tidak mau, Bapak dan Ibu sekalian, model-model generasi penerus senior, kayak Pak Majudin, kayak Pak Arwan, yang udah bisnismen tingkat tinggi tuh, dia udah ngerti, dia udah bisa ngeliat bisnis ini bisa prospek apa enggak. Karena pengetahuan dan pengalaman dia udah bisa ngeliat namanya business opportunity. Bisa ngeliat ini bisnis bisa gede nih. Ini bisnis bisa gede. Anak gue bisa nerusin dan bisa bikin lebih gede lagi karena peluangnya besar. Tapi kalau ini tidak dikomunikasikan ke anak, bagaimana anak-anak bisa tahu, Bapak Ibu? Terutama dari kehidupan yang sangat berbeda di zaman kita sama di zaman anak-anak. Nah, generasi penerus ini nggak ngerti bahwa bisnis kita ini, perusahaan keluarga ini punya prospek yang sangat-sangat besar untuk membiayai kehidupan keluarga dia di depan. Seolah-olah dia cuma ngelihat berat banget nih kerjanya bapak nih. Belum tentu masih prospek. Nggak pulang-pulang tuh si bapak. Enakan kerja yang lain. Ini mendorong mereka untuk mencari peluang lain, Bapak dan Ibu sekalian. Komunikasi antara orang tua dan anak komunikasi bisnis harus dilakukan secara berkala. Nah, Bapak dan Ibu, sekedar ini ya, sejak dulu kala nih, sebenarnya namanya manusia, namanya manusia, itu memang kerjaannya mewarisi nama dan keahliannya. Sebenarnya dari zaman dulu, zaman purba, nama dan keahlian khusus keluarganya ini selalu diwariskan. Tapi sekarang-sekarang aja jadi nama sih selalu diwariskan ya, selalu diwariskan saya Saputra, selalu diwariskan ya saya Saputra terus. Tapi keahlian kadang-kadang lupa nih, kalian kadang-kadang lupa diwariskan ke anak. Ini contohnya nih Bapak dan Ibu, misalnya nama belakang keluarganya Wright atau Carver, itu kita udah bisa tebak bahwa keluarga itu punya keahlian di bidang tukang kayu karena berasal dari carpenter. Contoh kedua, keluarga yang belakangnya Herrero, Smith, Kovacs, itu kita bisa tebak keluarga ini punya keahlian di bidang pandai besi atau blacksmith. Keluarga yang depannya Schumacher, Zapatero, itu kemungkinan besar keluarga itu punya keahlian di bidang shoemaker, tukang sepatu. Begitu juga keluarga yang belakangnya Fletcher. Itu kemungkinan keluarga itu punya keahlian di bidang pembuatan panah, arrow maker. Nah, dulu sih ya manusia sejatinya begitu, ngewarisin nama Wright, Carver, Herrero, Smith, Kovacs, Schumacher, Zapatero, dan Fletcher beserta dengan keahliannya. Barangkali Bapak dan Ibu pemilik perusahaan keluarga sekarang nih suka lupa. Seolah-olah ngewarisin namanya doang, hartanya doang, kemampuannya dia lupa. Nah, itu yang jadi problem Bapak dan Ibu. Padahal ada caranya loh. Ada caranya kita mewariskan tidak sekedar harta. Kalau harta tinggal ke notaris mah gampang ya. Pengetahuan, keahlian khusus, itu namanya proses pencelupan. Kalau kata rekan saya yang juga dosen, transfer keahlian khusus kita menuju generasi penerus. Itu ada caranya. I do you see, I do you do, and I see you do. Ada prosesnya. Yang barangkali kita bisa mengadakan webinar, seminar, workshop lagi nih, Pak Kuncoro, untuk membahas ini lebih lanjut ya, karena terlalu panjang tentunya. Ini Siap-siap. oh nih yang kita lakukan. Pak Majudin pernah datang di acara kayak begini. Ini cuma acara pembuka doang nih Pak. Ini susahnya setengah mati Pak. Kalau saya nggak pakai kekuatan dosen ngancem nilai, itu orang tua jarang Pak yang mau datang Pak. Saya Iya, nggak iya, tahu iya. Pak Majudin datang kan nih, kenal kok di itu. Karena Pak Majudin ini udah ngerti. Iya. Kalau yang nggak ngerti, Pak, ini di depan ini susahnya setengah mati Pak. Ngumpulin orang tua ke sini.
Ada orang tua, udah perusahaan keluarga, ya gue titipin sama lu Pak Teddy. Wah enak aja lo. Ya gue nggak apa-apa, tapi bapak kan harus bantuin dong. Nggak bisa. Yang Hmm. mau mewariskan ilmu kan bukan saya, bapak. Gimana sih? Saya bikin ininya, saya bikin situasinya nggak apa-apa. Tapi bapak harus terlibat juga di sini, bantu anak bapak juga. Tapi setelah diketemukan kayak begini, ternyata mulai timbul kesadaran. Ternyata perlu ya menjalin relasi bisnis dengan anak. Ini contoh eventnya, nanti kita adakan bersama nih Pak. Nah, sekarang tentang konflik keluarga. Kalau tadi nggak punya generasi penerus, maka urutan kedua penyebab perusahaan keluarga hancur itu adalah konflik keluarga, Bapak Ibu, perebutan warisan atau perusahaan itu punya utang terlalu besar. Maka betul kata Pak Majudin tadi, kalau misalkan perusahaannya mau dibesarin terus, kalau mau Pak, ada juga loh keluarga yang nggak mau perusahaannya dibesarin, ya udah Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau mau perusahaannya tetap besar, maka perusahaan ini harus dikelola dengan baik. Karena Pak, lebih banyak perusahaan keluarga dari generasi kedua diwarisin ke generasi ketiga, utangnya kegedean Pak. Mati saya Pak, saya direktur keuangan. Terus, wih, gue diwarisin bukan harta doang, utang juga gue diwarisin, mampus loh. Ini kacau generasi keduanya. Itu salah satu perasaan saya sebagai generasi ketiga loh. Sama yang paling ini adalah perebutan warisan, Pak. Perebutan warisan itu di generasi ketiga nih, itu sering banget terjadi. Jangan generasi ketiga, generasi kedua juga kali ya. Karena kurang pahamnya tentang makna dari sebuah warisan. Bapak dan Ibu, saya jelasin pakai model ya. Ini model ilmiah nih. Barangkali yang dokter-dokter ngerti. Saya nggak tahu jelasinnya gimana. Perusahaan keluarga itu adalah perusahaan yang tumpang tindih antara satu keluarga. Dia tumpang tindih sama bisnis. Itu aja udah susah. Sama dia tumpang tindih lagi sama faktor kepemilikan, Pak. Saham, pembagian saham. Maka tidak jarang ya kita temukan generasi ke satu yang udah mau pensiun, anaknya ada tiga. Mau warisin saham ke anaknya. Gimana baginya? Kebanyakan udahlah, kita di Indonesia harus adil sama anak ya. Kita bagi rata aja. Oke, ternyata kenyataannya itu tidak efektif. Atau bapak, ibu, orang tua yang lebih modern, yang punya pendidikan lebih tinggi, barangkali kayak Pak Majudin, oh saham mesti lebih gede ke si Ilham nih, dia lebih jago nih. Misalkan gitu, anak-anak, anak yang lain apa nggak marah Pak? Kelihatannya aja nggak marah di depan bapak. Nanti kalau misalkan udah kita tinggal Pak, itu nanti kalau ada kesulitan sama adiknya si Ilham, ada kakak si Ilham dapat lebih banyak saham. Berantem Pak mereka Pak. Nggak gampang nih bagi-bagi warisan. Tapi ya betul, kalau misalkan yang lebih jago, sahamnya harusnya lebih banyak. Karena perusahaan bisa berkembang, perhitungannya kan gitu Pak. Tapi penyebab di keluarganya, kita harus deteksi dulu loh Pak. Belum tentu saham bagi rata itu adalah keputusan yang bagus. Saya gambarin begini Pak. Kalau warisin saham ke anak-anak kita, itu mah secara prosedur gampang, tinggal ke notaris, Pak. Sampai semua orang tua yang saya tanyain 10 orang tua, barangkali 10-10-nya bilang, ya pasti anak gue lah. Ya pasti anak gue lah. Siapa penerus? Nanti Bapak mau nih ngewarisin perusahaan Bapak ke anak-anak? Ya pastilah, Pak. Masa ke anak tetangga? Selalu, jawabannya itu selalu ya. Tetapi gitu dinamikanya. Kalau anak Bapak ada 3 gimana? Baginya gimana nih? Sama rata? Atau yang lebih besar? Atau yang ini? Ini harus diperhitungkan juga. Yang kedua, Pak, kalau kita mewariskan kepemilikan dalam konteks bisnis, maka 2 yang harus diwariskan. Skill khusus Bapak, skill khusus generasi pendahulu, generasi senior, yang udah terbukti bisa mulai bisnis dan mengembangkan bisnis. Itu kan nggak gampang memulai bisnis dan mengembangkan bisnis kan itu nggak gampang, Pak. Tanya Pak Majudin lah nanti. Nggak semudah itu. Kalau bikin usaha jus-jusan, yang omset 1 juta 2 juta gampang mungkin, tapi kalau misalkan perusahaan yang bisa gede membiayai keluarga itu kan nggak gampang. Nggak gampang sama sekali. Itu butuh skill dan relasi, 2 tuh, skill dan relasi, dan skill menjalin relasi itu paling penting di dunia bisnis. Itu harus diwariskan ke anak-anak Bapak dan Ibu sekalian. Itu harus diwariskan ke anak-anak. Jadi idenya adalah Bapak
pemilik perusahaan keluarga senior mewariskan perusahaan, tapi jangan lupa skill dan relasinya. Bapak dan Ibu sekalian, ini rada-rada aneh ya. Skill dan relasi itu kebanyakan senior-senior kita nih itu mewariskan ke karyawan kepercayaannya, Pak. Karyawan kepercayaannya itu diwariskan skill dan relasi kita. Kalau warisan perusahaan udah pasti ke anak, jangan ngomong lah. Tapi skill dan relasinya lupa diwarisin ke anak, malah diwarisin ke karyawan kepercayaan kita yang kita marahin setiap hari, yang kita ajak setiap hari, yang kita jalan makan semua sama karyawan kepercayaan kita. Bapak Ibu, menurut Bapak, karyawan kepercayaan kita itu kita ajak makan, kita marahin, kita ini, dia nggak belajar. Dia belajar, Pak. Dia belajar dari kita. Dia belajar banget dari kita. Kalau ini yang terjadi, maka jangan salah ya, kalau di generasi selanjutnya, anak kita akan berhadapan dengan karyawan kepercayaan kita. Bapak Ibu, banyak kasus yang ketika bapaknya ini udah pensiun, karyawan kepercayaannya itu dipecat sama anaknya. Banyak kasus, saya baru ketemu yang di Banjarbaru, Kalimantan nih. Seniornya si Ilham. Sampai kaget saya. Gila lu bokap karyawan top-top bokap lu pecat-pecatin. Lu geblak lu. Nggak sejalan sama saya, Pak. Mati lu. Cilaka. Mereka itu tulang punggung perusahaan loh. Lu mah baru masuk, Bar. Gila. Terus gimana Pak caranya, Pak? Udah susah. Udah susah. Pasti tersinggung. Mereka bikin sendiri, Pak. Yang karyawan kepercayaan yang senior ini, mereka bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri masing-masing usaha. Si anak ini akan berhadapan dengan karyawan kepercayaan bokapnya nih. Menurut Bapak menang mana? Nah, menang mana nih? Yang satu diwarisin harta, betul. Skill sama relasinya nggak diwarisin. Yang satu ini nggak diwarisin harta, tapi diwarisin skill sama relasi. Berhadapan. Menurut Bapak sendiri, menang yang mana? Menang yang mana? Udah pasti menang yang punya skill dan relasi. Nah, ini idenya Bapak dan Ibu sekalian. Gimana nih kalau kita sepakat penerus perusahaan keluarga, generasi senior yang hadir di sini, para pemerhati perusahaan keluarga, edukator, dosen, segala macam, dokter yang hadir di sini, idenya adalah kita dorong yuk bapak-bapak senior pemilik perusahaan keluarga yang usahanya udah menengah besar kayak Pak Majudin nih, untuk mewariskan harta ya udah pasti ke anak. Skill dan relasi jangan pernah lupa diwariskan ke anak. Karena itu Pak, kalau Bapak perhatiin, tanya tuh si Ilham, tugas-tugas sekolah kita, tanya bokap lu ya, tanya bapak lo, tanya tuh si Ilham. Nggak tahu dia tanya bener nggak tuh ke bapak. Itu sekedar untuk membuat situasi anak belajar dari bapaknya. Setiap bapak itu pengen ngajarin anak. Cuman ngomong ke anak kan susah. Kadang-kadang ngelihat mukanya aja sebel karena kan udah beda zaman. Nah, ini difasilitasin nih sama kita. Kalau udah anak-anak udah pakai nilai dia takut. Terus kita ajarin, kalau ngomong sama bokap, kalau misalkan muka lu nggak bisa berubah, jadi bokap lu nggak sebel, udah ngadep ke sana aja, ngomongnya di mobil aja. Kalau ngomong di mobil sama-sama ngadep ke sana, jadi nggak saling lihat. Tapi yang pasti mesti nanya ke bapak, bagaimana cara dia melakukan bisnis ini. Nah itu loh Pak, idenya kayak gitu. Kalau misalkan gitu, menurut saya sih bisa selamat nih. Nah, kalau dari sisi kepemilikan yang tadi saya bilang, ini saya bahasnya sedikit aja nih. Ini selalu terjadi di perusahaan keluarga, Bapak Ibu. Ketika generasi penerus, generasi senior, usahanya udah besar, dia bingung, ini gimana nih anaknya? Apakah buat satu perusahaan aja, terus perusahaan kecil-kecil di bawah kita itu sahamnya dipegang sama holding, sistemnya holding namanya. Kalau saya bilang sistem sentralisasi ala Tiongkok, jadi ada perusahaan satu nih, perusahaan holding keluarga, keluarga semua di situ, dan di bawah-bawah perusahaan-perusahaan di bawah itu dimiliki sahamnya oleh perusahaan keluarga holding. Anak-anak nggak dapat sahamnya. Anak-anak dapat sahamnya dari holdingnya itu. Tapi perusahaan PTA, PTB, PTC, PTD, PTE, PTF ini semuanya dipegang sama perusahaan holding keluarga itu. Anak-anak nggak punya saham di situ. Dia punya sahamnya di holdingnya. Itu cara pertama. Ada cara kedua, cara Indonesia nih, campuran, ya.
Jadi ada yang dipegang holding, ada yang juga dibagi ke anak-anak. Karena oh Pak Majudin punya bisnis 4. Si Ilham nih bagus nih kalau di megang perusahaan jasa saya. Ya udah, Ham 80% saham dipegang keluarga, 20% buat lo Ham, biar lo semangat. Nah gitu, anak yang berikutnya nanti beda lagi. Itu cara semi sentralisasi. Yang ketiga ini cara US, Pak. Kalau cara US yang dipegang holding itu sedikit, 10%, 10%. Sedangkan 90% ini dibagi ke anak-anak. Anak pertama di PTA 90%. Anak kedua di PTB yang 90%. Anak pertama jadi 10%. Yang di PTC, tapi holdingnya sedikit. Holdingnya ini sedikit. Ada cara ketiga nih. Udahlah, sahamnya dibagi aja semua ke anak-anak, nggak usah ada holding-holdingan. Semua dibagi ke anak-anak. Tapi Bapak Ibu, kalau mau bagi perusahaan ke anak-anak model seperti itu, jangan lupa simbol keluarga. Inilah Ciputra Group, Bapak dan Ibu sekalian. Simbol keluarganya harus tetap ada. Ciputra Family harus tetap ada. Sebagai contoh, lu boleh kembangin usaha lu sendiri-sendiri ya. Tapi pakai merek keluarga kita. Ciputra harus pakai merek keluarga kita. Itu harus tetap tetap kita pertahankan. Ada cara ketiga Pak, ya udah bubar. Anak kasih, udahlah nggak usah ngomong keluarga-keluarga. Bapak Ibu, ini berbahaya. Kalau dari sisi saya ya, ini kan sama aja kita mecah-mecah kekayaan Bapak Ibu, kekayaan generasi awal ke anak-anak dibagi-bagi. Perusahaan nggak akan maju, anak-anak akan berpisah satu sama lain. Ini yang paling saya cegah, desentralisasi full. Itu yang saya cegah. Saya pikir kalau begini ini bukan family business lagi. Nah, boleh saya rangkum ya, Bapak dan Ibu. Dua penyebab perusahaan keluarga di Indonesia ini tidak mampu bertahan ke generasi kedua, ke generasi ketiga, bahkan di generasi kedua aja udah susah, apalagi generasi keempat. Satu, tidak memiliki penerus. Tidak memiliki penerus itu ada dua arti. Penerus itu tidak kompeten. Tidak kompeten, jangan dilihat dari IPK-nya Bapak dan Ibu sekalian. IPK itu kemampuan akademis, kemampuan explicit knowledge, kemampuan strategi marketing, strategi ini, strategi itu IPK tuh. Tapi yang dimaksud di sini adalah tacit knowledge, kemampuan membaca pelanggan sama penipu, kemampuan bangkit dari kesulitan. Apa Bapak dan Ibu pikir bisnis Bapak dan Ibu ini akan terus nyaman-nyaman aja di zaman anak? Enggak, Pak. pasti, pasti ada turun ya kan, namanya juga bisnis kayak nggak tahu aja. Nah itu pada saat dia jatuh, bagaimana mendevelop naik ke atas lagi? Itu skill Pak, itu skill Pak Bu. Nggak ada di buku masalahnya skillnya. Cuman ada inspirasi doang yang semangat ya kalau kerja semangat semangat enak aja loh. Nggak sekedar semangat itu, ada waktu, ada caranya untuk naik. Itu yang kemampuan seperti itulah yang dimaksud di family business. Yang kedua, penerus tidak mau melanjutkan. Kenapa? Karena anak nih nggak tahu bahwa bisnis kita ini bisa berkembang. Anak nih nggak tahu, Bapak Ibu. Saya tanya ke anak-anak mahasiswa saya ada 1.300, Bapak dan Ibu, sudah 10 tahun saya ngajar. Pandangan papahnya, pandangan orang tuanya, sama pandangan anak tentang prospek bisnis, ini kebanyakan berbeda. Kebanyakan berbeda. Kecuali si Ilham. Kayaknya Ilham udah dibilangin nih. Junin tanya si Ilham, saya nggak bohong. Kecuali dia. Tapi kebanyakan itu selalu mengkritik bisnis orang tuanya. Bukan melihat peluang, malah jadi mengkritik. Wah, ya pastilah itu tanda-tanda dia nggak mau ngelanjutin ya. Terus yang kedua, konflik keluarga. Konflik keluarga dalam konteks family business itu karena apa? Merebutan warisan, Bapak. Warisan tentang apa? Kepemilikan saham dan kendali perusahaan. Pak, Bu, saya kasih tahu ya, saya mendampingi perusahaan keluarga sekarang cukup banyak nih. Anak-anak muda kadang-kadang dikasih saham aja itu nggak cukup. Padahal dikasih saham kan ada dividennya. Enak nih duit. Duit, lu nggak usah kerja, lu ada duit terus nih. Selama perusahaan ini dijalanin kan lu dapat duit. Tapi pengen jadi bos, kendali juga. Jadi dia belum mikirin duit karena kita udah cover dia seumur hidup, dia pasti nggak ngerasain namanya kurang duit kayak saya kan. Nah, tapi dia pengen jadi bos, pegang kendali perusahaan. Karena generasi penerus ini pengen membuktikan diri Bapak dan Ibu. Pengen membuktikan diri. Nah,
Yang disebut warisan, warisannya itu dua, saham, harta, dan kemampuan, skill, supaya dia pantas mengendalikan perusahaan kita yang sudah kita dirikan sekian tahun lamanya. Yang kedua, konflik keluarga itu menanggung utang perusahaan yang terlalu besar, Bapak dan Ibu sekalian. Tiba-tiba generasi senior, utangnya belum terbayar, masih besar, dia tinggalin. Dan gawatnya si anak tidak dikasih pengetahuan cara mengelola hutang. Di kampus diajarin Bapak dan Ibu sekedar angka. Angka-angkanya nih ya, ini nih hitungannya kayak begini. Iya diajarin, saya ajarin. Tapi kan ngelola utang bukan sekedar begitu, Pak. Ada belakangnya. Ya nggak? Ada belakangnya cara ngelola utang. Itu nggak ditransfer ke anak. Akhirnya anak cuman merasa, gila nih bokap. Bukan ngarisin harta nih, ngewarisin utang. Jadi konflik Pak, kalau misalkan anaknya 2, 3 orang. Nah, semua masalah ini bisa diantisipasi Bapak dan Ibu. Minimal keyakinan saya lah. Sekarang saya akan bersekutu nih sama Pak Mahyudin. Kita percaya bahwa ini bisa diantisipasi. Jika keluarga nyadarin hal ini terlebih dahulu. Maka seminar kayak begini nih penting. Kemarin saya balik dari Semarang, dari Palembang Pak. Mau kampanye kayak beginian Pak. Lama-lama saya capek juga sebenarnya. Cuma saya kampanye, jika keluarga menyadari hal ini terlebih dahulu dan berniat untuk mengantisipasinya dengan cara belajar dan merencanakan mulai dari sekarang. Yang paling bagus mah Pak, itu orang tua yang galak tuh. Dari SMP anaknya udah disuruh datang ke toko, datang ke perusahaan, lihat nih, itu malah jadi bagus loh. Dibanding sama anak-anak yang nggak pernah nyuruh anaknya kerja atas nama cinta. Cilaka nih, kalau dalam konteks perusahaan keluarga, anak-anak nggak disuruh ngeliat pekerjaan kita, dan orang tua kalau saya tanya, kenapa nggak disuruh lihat? Supaya nggak capek. Karena saya sayang, wah cilaka nih, cilaka nih. Kalau kayak begini saya udah tahu ini bakal cilaka nih. Karena anak pasti nanti kena masalah-masalah yang di atas itu. Di UC banyak Pak, di UC banyak sekali yang model si Ilham dikit, tanya Ilham. Terus yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, saya lewat ke sini ya, ini apa? Nah, terus berikutnya Pak, tips untuk Bapak dan Ibu, kita akan berhadapan, generasi pendahulu, generasi senior akan berhadapan sekarang atau nanti untuk menentukan siapa saja pemilik selanjut perusahaan kita. Dia akan menentukan, pasti. Pada saatnya pasti dia akan berpikir, sekarang atau nanti. Mudah-mudahan berpikirnya mulai dari sekarang. Jangan pas mulai kita udah tua sekali baru mikir. Telat, bos. Sekarang nih, mumpung kita masih bisa mempersiapkan, masih bisa mengatur strateginya. Karena pemilihan generasi senior itu akan menentukan siapa yang nanti akan mengendalikan perusahaan kita. Nah, siapapun dia harus bisa dua, memanage perusahaan supaya perusahaannya bisa berkembang. Karena di generasi dia, perusahaan harus menanggung biaya lebih besar loh, Bapak dan Ibu. Keluarga dia kan harus ditanggung sama perusahaan juga. Kalau misalkan generasi selanjutnya ada 4 orang, ini perusahaan mesti sekedar 5 kali lipat dari zaman bapaknya loh. Nah ini siapa yang nanti ngelola bisa punya target, megang target sebesar itu loh Bapak. Jangan nanti perusahaannya nggak bisa besar jadi masalah lain lagi. Yang kedua adalah dia yang akan menentukan loh Pak, konflik atau tidaknya keluarga. Pak, Bu, saya punya cerita ya. Salah satu klien saya yang Surabaya. Bapaknya ini Pak, setiap bulan selalu ambil uang perusahaan 200 juta. Terus dia bagi-bagi ke saudara-saudaranya Pak. Kakak adeknya si bapaknya ini. Udah tua. Dibagi-bagiin. 200 juta tuh dibagi-bagiin. Anaknya marah Pak. Anaknya marah lah. Dia bilangnya ke saya, Pak Teddy, tuh gaya bokap tuh. Gimana nggak perusahaan hancur? 200 juta diambil bagi-bagiin ke keluarga terus. Nggak mikir juga, anaknya ini kan akan emosi, Pak. Ngelihatnya gimana? Sialan nih, udah tahu om-om saya nggak kerja. Tetap gua yang kerja keras, duitnya diambil papa buat om-om saya, om-om dan tante saya. Ini kan memicu konflik, Pak. Anak akan terus merasa sebel kayak begitu, Pak. Sebel kayak begitu caranya. Nah, satu titik, Pak.
saya tuh tanya sama sama ownernya ini, bapaknya ini yang udah senior, umur berapa tuh nih? 60-an kali. Tahu nggak yang dia bilang apa? 70-an, Pak. 60-an ya? 70-an, Pak. 70-an, Pak. Udah lumayan tua, dia mau mundur, dia bilang begini, saya tanya, Pak, kenapa Bapak ngambil 200 juta, terus Bapak bagi-bagiin ke saudara-saudara Bapak begitu aja. Terus Bapaknya ini bilang sama saya gini, Pak Teddy, izinkan saya ngomong izinkan saya untuk membeli kembali harga diri saya. Ngomong begitu Bapak ngerti nggak maknanya, Bapak Ibu? Waktu ternyata dari ceritanya, waktu dulu dia masih muda, dia ini satu-satunya di keluarga yang kemudian keluar dari keluarga untuk berjibaku di dunia entrepreneurship, mendirikan usaha. Ini yang lain adik kakaknya ini kerja, cari aman. Dia ini satu-satunya. Ternyata berhasil. Waktu dulu ini dia dihina-hina, bego loh. Ngapain lu kayak begitu? Udah enak kerja. Udah enak ini. Dia ini yang punya keyakinan untuk mengangkat ekonomi kita. Gue mesti keluar dulu nih. Gue harus bikin suatu usaha supaya kita semua sama-sama enak. Dia nih, dengan hina, dimarah-marahin di ini. Sampai sekarang dia ternyata berhasil buat bapak ini ngambil 200 juta, kasih ke saudara-saudaranya, itu bukan sekedar cinta, tapi membeli kembali harga diri dia yang hilang. Waktu dulu dia dihina-hina, dia kasih, ini Pak Teddy, ini cara saya membeli harga diri saya yang hilang dulu. Itu loh, bagaimana tuh? Saya kasih tahu ke anaknya, gimana si papa itu menggunakan uangnya untuk mendapatkan kembali harga dirinya yang dulu hilang. Yang ternyata benar si papa punya perusahaan segini gede, lu semua sama-sama enak. Nah gimana nih? Baru anaknya ngerti tuh. Baru anaknya ngerti. Kadang-kadang diskusi semacam itu Bapak dan Ibu tidak bisa dilakukan begitu aja antara anak dan orang tua kan ya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ini barangkali beberapa hal yang nanti akan dipertanyakan ya sama para pemilik perusahaan. Pikir-pikir model kepemilikan masa depan. Pikir-pikir model keluarganya masa depan. Kalau di model kepemilikan enaknya gimana ya? Bagi-bagi saham perusahaan ke anak-anaknya. Tapi jangan sampai mereka ribut. Karena kalau mereka ribut perusahaan hancur. Yang satu mampu tapi lebih gede dapat saham lebih banyak. Oke, perusahaan maju, keluarganya belum tentu loh. Bisa bisa berkenan tuh adik-adiknya ngelihat kakaknya punya saham yang begitu lebih besar dari dia, belum tentu loh. Nah, tentu sekarang pikir-pikir model keluarga masa depan. Bapak Ibu saya nih survei, saya nggak tahu Pak Manjudin kayak gimana, karena Pak Manjudin kan senior bisnis dan pemilik perusahaan keluarga, saya nggak tahu di pikiran Bapak. Tapi saya tanya ke sejawat-sejawat Bapak nih, pengusaha-pengusaha senior, dia tuh pengennya, dia tuh pengennya anak-anak tuh masih nempel sama dia. Iya, ini kenyataan loh Pak. Kalau dia nanya, kan biasanya kalau di anak-anak kan setelah kawin pengennya punya rumah sendiri terus cabut ya Pak ya. Ini tapi orang tua ada yang berpikir, kalau bisa sih anak-anak masih deket-deket sama saya Pak Teddy. Jadi saya tuh beli tanah di situ, pengen rumah saya di sini, nanti rumah anak-anak di samping-samping lah. Atau kalau rumahnya udah besar, dia nabung untuk beliin rumah di samping-sampingnya. Nanti rumah di samping-sampingnya ini dikasihin ke anak-anaknya. Karena dia pengen dia tinggal di situ, anak-anaknya di samping-sampingnya. Nah, itu yang kayak begitu-begitu masuk kasus perusahaan keluarga loh, Bapak dan Ibu sekalian. Karena kasusnya memang seperti itu, Pak. Nanti kalau misalkan di perusahaan anaknya dia berantem sama bapaknya, boro-boro dia mau tinggal dekat kita. Dan itu yang terjadi. Dan berikutnya adalah pikir-pikir model manajemen perusahaan di masa yang akan datang. Siapa yang mau jadi bos di kantor nih? Siapa yang nanti mau ngatur keuangan? Mau dibagi-bagi aja. Si ini bos, si ini. Atau semua anak harus bisa semua. Kalau dia yang mimpin, perusahaan ini maju kayaknya, tapi keluarga bisa hancur. Dan sebaliknya, model manajemen perusahaan keluarga sangat-sangat berbeda dengan model perusahaan profesional yang biasa kita lihat. Nah, ini tadi pertanyaannya Bapak dan Ibu. Ini jangan dijawab sekarang ya, Bapak dan Ibu para pemilik perusahaan keluarga, generasi senior maupun generasi penerus, karena jawabannya ini perlu diteliti hati-hati. Nggak bisa sembarangan.
Kita harus menggunakan rasional kita betul. Hati juga harus main. Jadi nggak bisa nih main pakai hati doang. Pak, kalau pakai hati, kita pengennya ngebagi saham kita rata ke anak-anak. Betul gak Pak? Kita pengennya seperti itu kalau pakai hati. Tapi kalau pakai rasional, ini jadi berbeda hasilnya. Jadi harus hati-hati dalam menjawab ini. Setiap keluarga itu bisa beda-beda Bapak dan Ibu sekalian. Disinilah saya dan Pak Majudin ini masuk. Anda perlu orang ketiga untuk berbicara untuk bisa berpikir dari faktor di luar ini. Supaya Anda bisa berpikir rasional dan berpikir emosional, ada partner bicara yang mengingatkan Bapak supaya seimbang antara rasional dan emosional kita. Setelah bisa dijawab ini, baru mulai didesain. Oke deh, kayaknya masuk akal juga. Nanti kita begini, 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 begini. Ini gini, nanti anak nanti di sini, nanti perusahaan begini, ini begini, begini, begini. Didesain Bapak dan Ibu. Karena kita udah tahu nih masalahnya sekarang. Nah, berikutnya baru terakhir. Desain itu harus kita tuliskan Bapak dan Ibu. Karena nanti kalau kita udah nggak ada, belum tentu itu jalan kalau nggak ada tulisannya. Buat yang namanya konstitusi keluarga. Konstitusi keluarga adalah desain tata kelola perusahaan keluarga kita. Perusahaan keluarga Bapak sama saya beda, Pak. Perusahaan keluarga Pak Majudin sama saya beda, Pak. Semua beda-beda yang ada di sini. Perlu didesain sendiri, konstitusinya pun sendiri. Tapi sebelum itu, Bapak, jawab dulu nih 3 pertanyaan ini. Jawab dulu pakai hati dan rasional. Dan rasionalitas. Enaknya gimana nanti ke depan bagi-bagi saham? Enaknya gimana hubungan saya sama anak-anak saya? Saya mau keluarga saya itu tetap dekat, boleh, tetap dekat, boleh. Tapi kita atur dari sekarang. Siapa yang nanti jadi bos? Siapa yang nanti jadi direktur keuangan? Siapa yang ngurus ini? Ya boleh aja, kita yang punya kok. Tapi kita harus desain. Nah, disinilah yang biru ini, Bapak dan Ibu perlu yang namanya konsultan perusahaan keluarga, advisor perusahaan keluarga. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Bu Anita ada yang mau ditambahin? Bu Anita silakan. Iya, Bapak, kembali lagi, perusahaan keluarga ini adalah sesuatu yang unik sekali ya, Bapak dan Ibu. Banget. Sangat-sangat unik. Setiap perusahaan keluarga itu berbeda-beda. Jadi, wah, tidak ada satu yang benar-benar sama dan tidak Saya bisa pernah lihat. kita pukul rata ya, Pak, untuk solusi di setiap perusahaan keluarga tersebut. Tapi Bapak dan Ibu, kalau kita benar-benar ingin meneruskan perusahaan keluarga kepada anak-anak, tidak hanya konstitusi, tidak hanya em, harta, tidak hanya perusahaannya itu sendiri, tokonya itu sendiri, tidak hanya aset yang kita berikan kepada anak-anak. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kita bisa memberikan pengetahuan kita, pengalaman kita, nilai-nilai kita kepada anak-anak. Karena Bapak dan Ibu, em, sesungguhnya tanpa nilai-nilai, tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman, akan susah sekali untuk anak-anak bisa mengelola perusahaan dan harta yang Bapak Ibu wariskan kepada anak-anak Bapak dan Ibu. Dan disinilah konstitusi keluarga juga membantu berperan untuk menjembatani itu semua. Demikian Pak Teddy. Saya balikan kembali ke Bapak Dr. Kuncoro sebagai moderator. Sekian dari saya. Ya, Terima kasih Pak Majudin dan Pak Kuncoro. ya. Terima kasih Pak Teddy. Luar biasa. Saya tadi nyimak betul kata per kata, Pak. Nampaknya story saya juga ada di sana, Pak. Jadi pas banget, Pak. Jadi artinya jadi saya komentarnya 100% Pak. Itu apa ya Bapak tuliskan itu terjadi di perusahaan beberapa perusahaan lama itu memang saya pernah bekerja di perusahaan kayu besar Pak di Surabaya. Itu Chinese apa family business ya. Hmm. Eh, Kemudian juga di perusahaan akuntan publik Pak. Perusahaan apa audit ya, gitu KAP. Kemudian yang ketiga perusahaan seafood Pak, ya besar juga di Surabaya. Itu persis Pak, sama seperti yang Bapak sampaikan. eh, Ya, jadi terima kasih Pak Teddy. Wah ini lain kali saya mengundang Bapak lagi ya untuk event lebih besar lagi nih. Ini masih awal nih Pak, perkenalan awal Pak. Ya, jadi kita mengundang lagi mungkin dengan audiens yang lebih ini Pak ya, lebih
apa lebih baik lagi. Oke, untuk selanjutnya saya sampaikan untuk yang kedua, Pak Mayudin, Dr. Mayudin. Eh, izinkan saya menyampaikan CV-nya, CV beliau. Jadi CV-nya beliau panjang, ya. Jadi sehingga mungkin ada baiknya nanti Pak Mayudin sendiri ya yang menyampaikan. Jadi lebih menjiwai, ada cerita pasti di masing-masing ya. Poin-poinnya di Muhammadiyah, dia di eh, di di Gresik sampai sekarang, kemudian mau di Sukses Selindo ya bersama kita sampai sekarang. Ini terutama untuk operasional operasional, kemudian untuk eh, manajemen logistik dan rantai pasok, strukturalisasi. Kemudian pendidikan S1, S2. eh, Setelah saya ini kumlot semua sih Pak. Ampun, ampun. Sip. Iya, iya, iya. Pelatihan sertifikasi, wah ini juga luar biasa. Jadi tentunya ada cerita masing-masing yang beliau lebih tahu. Kemampuan teknis tidak kurang-kurang, Pak. Jadi ini konsultan manajemen ya. Kemudian peran organisasi, beliau juga ahli dosen Republik Indonesia. Waduh, ini ada RI-nya nih Pak, Republik Indonesia nih Pak. Jadi lingkupnya luar biasa. Dewan daerah untuk di Jawa Timur. Jadi itu CV dari Pak Mahyudin. Untuk waktu silakan Pak Mahyudin untuk mempresentasikan materinya. Eh, Silakan Pak Mahyudin. Masih di mute Pak, Pak Mahyudin. Suaranya Pak Mahyudin itu dibuka dulu. Oke. Ya, makasih Pak Penjoro. Ya, Pak. Ya, ya. Ini Pak, tadi materi Bapak sebagian besar ada di materi saya, cuman nanti eh, ya harusnya sebenarnya sudah selesai. Saya nggak perlu lagi untuk membahasnya Pak. Oke, coba saya ini kan, saya mulai. Sorry, sebentar Bapak. Oke, ada kendala di laptop saya sebentar. Sudah kelihatan, Bapak? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke, Oke, Bapak Ibu sekalian, eh, di sini yang seperti dikatakan oleh Pak Teddy tadi, bahwa eh, saya rasa ya mungkin saya nasibnya sama Pak Teddy, bahwa S1 saya itu adalah, boleh saya katakan kalau istilah saya Pak, istilah saya pendidikan di S1 itu adalah main-main, coba-coba, nggak serius, dan serius. Nah, S3 sudah mulai serius, bahkan sangat-sangat serius. Karena apa? Karena beban daripada apa? Beban daripada eh, pendidikan di S3, bahkan dulu ada kalimat bahwa S3 itu adalah apa? S3 itu berat, jadi lebih baik Anda jangan hanya saya saja yang merasakan sulitnya untuk pendidikan di S3. Dan S3 saya terus terang Pak, karena kecelakaan, ya, jadi saya boleh katakan kecelakaan itu ya almarhum ibu saya bekerja sama dengan istri saya
istilahnya apa eh, mendaftarkan saya sekolah di S3 tanpa tanpa apa tanpa persetujuan dari saya, ya kan? Jadi berkolaborasi antara menantu dan mertuanya untuk ke anak dan suami. Karena apa? Memang pada waktu itu saya bekerja di tambang Pak di Kalimantan, ya, dan itu saya waktu itu ITAT, makanya nanti ITAT itu adalah saya masih teringat sama ITAT, dan ITAT masih tetap meminta eh, apa supaya saya kembali ke mereka karena saya ada gentleman agreement kepada mereka bahwa saya akan membantu ITAT kapanpun sampai kapanpun. Nah, karena menjadi dosen tamu yang akhirnya itu yang perkiraan saya bahwa akan ada masalah besar. Saya sampaikan sama kawan saya akan muncul masalah besar yang bahkan sangat-sangat besar, yaitu saya akan kembali ke kampus. Saya bilang itu. Karena pada waktu itu menurut saya di dunia bisnis eh, cukup dengan S2. Nah itu akhirnya saya ya kuliah, ya kuliah juga kalau apa dan akhirnya saya sempat beberapa kali lempar handuk Pak Teddy, Pak Kunchoro, ya kan ini saya buka Pak. Saya berkali-kali ya karena ya itulah Pak makanya kalau dikatakan bahwa di belakang seorang yang hebat ada seorang istri yang hebat, seorang suami yang hebat pasti ada seorang istri yang hebat. Di situ saya pernah di Brawijaya, saya sudah habis saya sama profesor, setelah selesai saya kembali ke penginapan, itu saya udah lempar tas saya bilang sama istri saya nggak dokter wis gak PTN aku wis. Saya bilang, sudah capek Pak saya. Capek sekali Pak, saya dihajar habis di situ ya kan. Ya, tapi yang pada akhirnya lulus. Nah, lulus itu eh, boleh dikatakan adalah salah satu kebanggaan dari orang tua saya. Kebetulan kedua orang tua saya bukan di dunia bisnis, Bapak Ibu sekalian. Orang tua saya kedua-duanya adalah eh, di dunia pendidikan. Mereka boleh dikatakan ya mereka sudah para dokter semuanya, ya kan. Kalau ibu saya di di PK ya kan PNS yang ditempatkan di Untak Surabaya. Kalau ayah saya di Fakultas Hukum UNER itu akhirnya saya kebetulan satu-satunya anak yang apa yang boleh dikatakan eh, mengikuti jejak daripada orang tua. Inilah yang kemarin yang menjadi inspirasi saya sama apa menjadi apa eh, akhir apa inspirasi sudahlah karena dokter ya kan karena sudah menjadi seorang dokter maka apa salahnya saya untuk masuk di dalam dunia pendidikan karena di agama kami bahwa kalau kita memang apa kalau kita memang untuk istilahnya ilmu itu harus kita istilahnya kita ajarkan kepada orang lain. Nah, itu mungkin dari saya dan kalau dalam bisnis saya memang banyak bahkan berkali-kali hancur Pak Dedi. Jadi dalam dalam bisnis saya banyak yang hancur, ya kan. Sehingga ya boleh dikatakan merangkak ya satu persatu, ya kan. Bahkan ya benar kata Pak Teddy kemarin apa tadi bahwa keahlian ya kan ada dari orang tua tidak diturunkan. Ini terbukti Pak dari istri istri saya. Sebentar sebentar Pak. Signal saya agak agak berat Pak ini sini. Eh, dari keluarga istri saya Pak, dia pengusaha walet cukup besar ya kan. Keahliannya keahliannya tidak tidak ada yang turun ke anaknya sama sekali dan itu turun pada apa turun di orang kepercayaannya ya boleh dikatakan orang sekelilingnya mengatakan bahwa eh, 7 turunan bahkan 14 turunan tidak akan habis itu harta tapi ternyata belum 10 tahun Bapak Ibu harta itu sudah habis sekarang ini sudah habis harta itu. Nah
kalau kita bicara waris, baik maupun warisan di perusahaan ataupun warisan yang lainnya, harta dan lainnya, kalau saya memang punya prinsip kepada anak-anak saya bahwa lebih baik kamu berjuang dengan keringat darahmu sendiri daripada kamu mengharapkan warisan daripada kakek atau dari istilahnya dari saya kan. Karena saya selalu menekankan pada anak-anak bahwa eh, yang terbaik adalah ilmu. Papa mama tidak akan tidak akan eh, mengutamakan warisan dalam bentuk harta dan lain sebagainya, tapi papa dan mama akan mewariskan itu adalah sebuah ilmu. Di situ Pak, mungkin ya, mungkin enggak, saya nggak tahu Pak Ilham mau bicara apa sama Pak Teddy semuanya. Tapi yang jelas kalau kalau dia bilang katakan bahwa saya kejam, iya Pak, saya sangat kejam, sangat saklek di situ, dan saya pun sendiri Ilham masuk di MSS pun saya memenuhi syarat ya. Kebetulan karena itu dukungan dari Pak Teddy, dari Pak Zainul sama Pak Kuncoro sehingga saya kalah suara Pak waktu itu Pak. Seharusnya saya menolak waktu itu kan Ilham masuk karena saya nggak mau ada KKN dan lain sebagainya. Dan di dunia konsultan pun saya wajibkan mereka dia ikut pelatihan-pelatihan di semuanya. Saya katakan bahwa KKN itu akan tertempis tidak akan bisa kena ke kamu biarpun kamu ikut sama papa di perusahaan papa karena keahlianmu. Nah, disitulah Pak. Yang penting bagi saya mereka tahu dulu dan nanti setelah mereka tahu nanti saya memolesnya akan lebih lebih gampang. Ya mereka saya ajar, ya kan saya ajar mereka cara bekerja, makanya kadang-kadang saya kalau ke Blitar itu kadang-kadang mereka juga ikut, ya kan waktu itu ke Jatinam, PD Jatinam juga dia ikut, ya kan, ya ya ke kandang ayam masuklah kandang ayam situ, ya kan, disemprotkan, semprotlah situ semuanya. Nah inilah maka itu salah satu pembelajaran dan kebetulan saya juga dapat dari Pak Kuncoro bahwa manfaat manfaat saya hidup ini apa kan itu. Apakah untuk MSS, PT Mawadaku? Ya, atau ada yang lain? Yang lebih penting, ada siapa? Anak-anak. Keturunan saya, Pak. Kan itu. MSS, saya bertanggung jawab di sana untuk mengembangkan MSS. Tapi setelah saya tidak ada, tongkat estafet atau kepemilikan saya di MSS, siapa yang melanjutkan? Nah itu. Sehingga kebermanfaatan itulah yang merubah dan membuat saya juga sadar ya kan. Terima kasih Pak Kuncoro. Ya kan, itu mencambuk saya Pak, yang saya terlena saat ini ya sudah enak, tapi ternyata saya lupa terhadap anak-anak saya. Saya harus memberikan ilmu-ilmu saya kepada anak-anak saya, bagaimana cara mereka menghadapi segala sesuatu, ya kan, baik itu masalah, ya kan, suatu keberhasilan, bagaimana mereka menghadapi suatu keberhasilan, bagaimana mereka menghadapi suatu kegagalan, dan bagaimana mereka menghadapi suatu masalah. Ini teringat karena waktu dari SD memang anak-anak saya sering lomba, Pak. Sering lomba ke robot ya waktu itu, khususnya Ilham, dia ada leader dari situ. Saya menekankan pada anak-anak, jadilah pemenang yang sesungguhnya. Ya. Apa? Juara sesungguhnya itu apa? Lawan akan gemetar pada saat mendengar namamu. Belum bertanding, mereka sudah akan gentar. Itulah makanya saya katakan jadilah juara sejati. Juara sejati tidak harus membawa piala setiap pertandingan, tapi gentarnya atau gemetarnya atau eh, apa eh, suasana itu kamu buat sesuatu sehingga lawan itu belum bertanding sudah kalah mentalnya. Itulah yang harus diinginkan. Oke, mungkin itu sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu, mungkin saya akan Pak Kuncoro, mohon maaf, saya mungkin karena signal saya ya, saya coba anu dulu Pak. Ini slide saya anu ya, share screen saya nggak keluar ini. Oke, Oh Pak ya, Kuncoro, moderator. Bapak buka dulu filenya PPT, Ya, dibuka ya, dulu, sebentar, tunggu dulu. setelah itu baru di-share, Pak. Saya coba share ulang Pak. Tadi bisa. Ya. Tadi, Signal anu Pak, signal kan. oh sinyal, ya, 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 ya. Atau saya coba ini Pak, share dari saya.
Sebentar Pak, atau ini saya. dari Oke. Udah keluar Pak ya? udah keluar. Sip. Sebentar. Cuman yang di saya nggak keluar Pak. Oh gitu ya. Atau Mas Ilham bisa bantu Bapak, bisa di-share situ. Mas Ya, Ilham pakai HP atau pakai laptop? sebentar Pak. Saya coba keluar dulu lagi Pak. Ya, Pakai ya. HP, Pak. Oke, HP, oke. Ya, soalnya ada peringatan terus di laptop saya signal. Boleh, oke. Sudah muncul Pak? Udah. Sudah, udah. Bisa di ini perbesar. Sudah nggak mau jalan Pak di saya. Oke, jalan. Oh iya. Nah, ini kok dia agak ke bawah. Itu halaman 4 muncul Pak. Separuh tapi. Coba Pak, saya bantu. Coba close, coba. Dari saya, nanti tinggal next kita aja Pak. Hmm. Oh ya betul, share dari Bapak. Iya, oke, saya share Pak ya. Sudah muncul Pak, Pak Mayudin. Silakan Pak. Sudah nampak ya, Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, Jelas. ya. Silakan Pak Mayudin. Ini judulnya. Ya, oke. Terima kasih Pak Kunjoro. Bapak Ibu Ya, sekalian, maaf, signal saya agak agak berat di sini. Saya dibantu oleh Pak Kunjoro. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya ambil judul dari sisi religinya Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya membuat transisi ke generasi bisnis keluarga dari warisan bisnis menuju intellectual legacy. Next Pak Kun. Oke, ya ini biodata saya. Saya kebetulan saya Mahyudin. Pendidikan saya S3 manajemen pemasaran. Kebetulan saya dari S1 pemasaran, S2 pemasaran, dan S3 pemasaran. Jadi di S1 saya store choice, S3 loyalitas, dan S2-nya loyalitas, dan S3 saya adalah switching behavior di situ. Ini nomor telepon saya dan email saya. Next, Pak Kun. Oke, dalam pekerjaan saya, yang ini saya dosen pasca Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya juga dosen di Disproitat dan saya adalah konsultan HKI ya. Saya konsultan manajemen dan saya banyak karena dosen mempunyai kewajiban saya untuk meneliti. Oke, next Pak. Strategi transisi bisnis. Yang pertama yaitu ya dari warisan bisnis menuju intellectual legacy. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa alih generasi sebenarnya bukan sekedar memindahkan jabatan. Alih generasi adalah memindahkan amanah, nilai dan arah masa depan daripada perusahaan atau bisnis keluarga. Yang kedua, bisnis keluarga yang kuat bukan hanya mewariskan aset, tapi dia mewariskan intellectual legacy, ya kan, atau warisan pemikiran, sistem, karakter, dan tata kelola yang selama perusahaan apa bisnis keluarga ini mulai tumbuh sampai detik pada waktu dia diserahkan, itulah yang akan diwariskan kepada keturunan kita. Yang ketiga adalah jika generasi pertama membangun bisnis dengan tenaga, maka generasi kedua dan ketiga harus membangun dengan sistem dan tata kelola.
Itulah Bapak Ibu ya. Jika kalau saya melihat beberapa bahwa ada sesuatu yang kadang tertinggal karena apa? Ya namanya orang tua, ya kan. Mereka ingin segala sesuatunya eh, mereka ya mereka ingin anak itu seperti kita semuanya, ya kan? Seperti kita, ya kan? Dari segala macamnya. Padahal mereka juga punya kreativitas. Apakah itu salah? Tidak. Cuman di sinilah yang kita harus selaku generasi penerus kita harus berhati-hati atau kita harus tetap hormat pada kedua orang tua. Lanjut Pak. Oke, nilai prinsip terhadap orang tua. Yang kedua adalah cara berpikir dalam pengambilan keputusan dan struktur tata kelola yang menjamin keberlanjutan. Itulah warisan dalam bisnis keluarga. Bisnis dari apa? Warisan sejati dalam bisnis keluarga. Sehingga apa? Tanpa sistem, bisnis akan tergantung pada figur. Ketika figur itu tidak ada, maka sistem itu akan hancur. Inilah yang harus kita perhatikan dan harus kita waspadai semuanya. Karena figur, seorang orang kalau sudah difigur apa dikultuskan atau menjadi figur, maka itu akan sulit. Siapapun akan sulit. Biarpun itu eh, apa boleh dikatakan eh, adalah yang baik. Seperti kayak tadi Pak Teddy mengatakan bahwa Ciputra, ya. Ciputra itulah yang dibuat di situ. Ya, jadi semuanya ada Ciputra, Ciputra, Ciputra. Nah, yang dibutuhkan adalah sekarang yang sebenarnya adalah pendekatan tata kelola yang bukan hanya emosional tapi terstruktur. Sehingga apa? Ya kembali lagi, ya kan? Kadang-kadang orang tua mengatakan bahwa kayak gini aja kok papa bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Itu yang nanti kita akan bahas satu persatu di belakang. Oke, lanjut Pak Gun. Next Pak Gun. Oke, dalam konteks religi, ya, bisnis keluarga adalah amanah. Di sini kadang-kadang, Bapak Ibu sekalian, saya saya sendiri selaku anak, kebetulan orang tua saya masih ada dan ya saat ini lagi sakit keras ya kan. Anak wajib menghormati orang tua. Ini adalah kunci. Ini adalah kunci mati sebenarnya terhadap anak. Anak tidak boleh membantah secara tidak beradab. Anak harus menjalankan amanah dengan ikhlas. Sekarang, yang sering saya berontak di dalam keluarga saya, jika seorang, jika orang tua salah, kita tahu bagaimana kita harus bertindak. Itu. Karena dilema. Karena apa? Dari sisi agama, ya, dari sisi budaya, ya. Apapun yang terjadi, apalagi seorang ibu itu mengatakan bahwa anak harus nurut, apapun. Cuman makanya di sini anak tidak boleh membantah, ya kan? Apakah dia memang betul-betul tidak boleh membantah? Boleh, tapi ada caranya. Ya, saya yakin tiap-tiap agama pasti akan ada cara bagaimana kita berhadapan dengan orang tua, bagaimana kita menghadapi orang tua, bagaimana kita uh, istilahnya berdialog dengan orang tua dan lain sebagainya. Dari ketiga ini maka dapat dikatakan bahwa amanah dan sistem. Amanah tanpa sistem akan terjadi konflik. Sistem tanpa nilai akan menjadi kehilangan. Maka tata kelola atau governance yang sehat adalah amanah dan struktur keputusan. Lanjut Pak. Next, 7 pilar tata kelola, tujuh pilar tata kelola regenerasi. Sebentar saya tulisannya saya ke Pak. Di sini yang pertama adalah trust, kepercayaan. Orang tua percaya kepada penerus. Itu yang terpenting. Saya banyak melihat, ya, saya banyak melihat di perusahaan yang kebetulan saya kenal dan ada yang beberapa yang saya tangani, kepercayaan itu hampir hampir ya tidak lebih dari 50%. Termasuk saya sendiri. Saya nggak bicara orang lain. Saya sendiri saja. Sama anak saya aja kadang-kadang saya bilang, kamu keliru. Ini loh, ini loh, ini loh. Ya. Di situ
Padahal ya kadang-kadang istri saya katakan bahwa bukan gitu caranya, Pak. Bukan gitu caranya. Kamu hanya tunjukkan bagaimana ini loh laksanakan itu. Kamu ini loh ini laksanakan itu. Kamu lihat hasilnya. Lah setelah itu baru koreksi. Jangan didikte anak-anak. Ya kan? Padahal saya selalu setiap kemanapun saya selalu katakan, ayo belajar, tanya sana, tanya sana, tanya sana. Tapi kepercayaan itu sulit memang. Saya tidak menyalahkan pada apa pendiri-pendiri perusahaan, pada orang tua yang mempunyai bisnis, dia pendiri-pendiri perusahaan bahwa kepercayaan itu sulit untuk turun, ya kan? Bahkan ya seperti Pak Teddy katakan tadi bahwa dia lebih percaya sama orang lain, asli-aslinya, ya kan? Orang-orang percayaannya yang selalu dekat dengan dia, ya kan? Dimarahin, heeh, diem, ya kan? Di ini gitu, ya kan? Nah itu. Yang kedua adalah penerus menghormati pendiri. Ya. Jadi sampai kapanpun penerus harus ingat histori mereka. Ingat bahwa mereka perusahaan-perusahaan ini didirikan dengan apa. Kan itu. Yang ketiga adalah organisasi percaya pada pemimpin yang baru. Inilah yang dikatakan organisasi, bahwa di organisasi pada waktu generasi penerus, kalau saya bilang sang penerus masuk, ya kan, sang penerus masuk itu dia akan berhadapan dengan satu, struktur keluarganya, yang kedua karyawan-karyawan seniornya, dan lain sebagainya. Itu akan sulit, ya kan? Bahkan tidak menutup kemungkinan banyak keluhan saya dari anak-anak istilahnya apa istilahnya sang penerus ini mengatakan, Pak Maidin gimana Pak? Papa lebih percaya sama si A, Papa lebih percaya sama si B, Papa lebih percaya sama si C. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah spiritual legacy, amanah, ya kan? Di sini bahwa kita harus mendapatkan arahan, ya kan? Kita menghormati arahan daripada orang tua, ya kan? Kita tidak melawan secara destruktif, kita menjaga ridho orang tua, dan kita meneruskan nilai perjuangan dari orang tua. Dari amanah inilah Bapak Ibu, ya, bahwa kalau kita menerima tongkat estafet untuk melanjutkan bisnis orang tua, ya seperti tadi yang Mbak dikatakan tadi, bahwa apakah perusahaan ini berhenti di saya, hancur di saya, ataukah akan berhenti hancur di di generasi bawah. Berarti kalau saya berarti generasi ketiga. Apakah ini hancur di generasi keberapa? Itu yang akan menjadi pertanyaan kita. Tapi dengan kita mendapatkan amanah, kita mendapatkan amanah daripada orang tua kita, ya kita dari orang tua. Seperti kayak saya saja, ya ambil contoh. Saya waktu saya masih SMA pada waktu itu, saya bulan ya sekian sebelum kakek saya meninggal, dalam ya kurang sebulan dari kakek saya meninggal, saya dipanggil bahwa karena saya cucu tertua, ya karena saya dari Sumatera, ya cucu cucu laki-laki tertua itu dipanggil. Beliau almarhum mengatakan bahwa kamu kalau bisa minimal sejajar dengan orang tuamu, kalau bisa lebih tinggi daripada orang tua. Itu. Ya itulah, itu salah satu motivasi saya, ya kan, biarpun tadi yang saya bilang bahwa sekolah S3 saya adalah kecelakaan karena keterpaksaan, ya itulah, tapi saya melihat, oh ya, dulu kakek pernah mengatakan bahwa ini, gelar profesor gampang, karena itu ada suatu penghargaan, tapi di dunia pendidikan yang tertinggi di dunia adalah S3, program doktor. Itu. Sehingga pada waktu saya lulus dari itu, saya mengatakan, saya istilahnya dalam hati saya kalau manggil ungku, ya kan, ungku, saya sudah sejajar dengan orang tua saya. Nah, bagaimana kalau kita dengan bisnis? Ya kan? Kalau kita dengan di bisnis, kalau kita sudah ingat bahwa itu amanah, ya kan, permintaan dari seorang ibu atau permintaan daripada seorang ayah, kita menjalaninya dengan baik, maka kita tidak akan pernah lelah. Kita akan terus bersemangat, ya kan? Terus bersemangat karena apa? Ada amanah, ada kepercayaan yang ada di pundak kita. Kita sudah nggak peduli yang lain, ya kan? Kalau perlu kerja, ya lebih daripada 12 jam, bahkan seterusnya, kita semangat itu tetap ada. Yang ketiga, cita usaha, ya kan? Dari amanah, ya kan? Kita bawa pegang, bawa orang tua, ya kan? Amanah, keamanah kita, bahwa kita harus mencintai dari pekerjaan itu. Jadi istilahnya saya tidak mewarisi hasil, tapi saya akan meneruskan perjuangan. Nah, amanah sehingga memunculkan bahwa kita semangat dan kita punya prinsip bahwa saya harus berjuang lebih lanjut.
Untuk apa? Untuk apa istilahnya keluarga kami, untuk anak turunan saya, anak cucu cicit dan lain sebagainya, dan untuk kedua orang tua kita. Bahwa kita bahwa kita melanjutkan perusahaan ini juga karena orang tua kita. Kita menjaga amanah mereka. Insya Allah di alam sana mereka akan lebih, mereka bisa melihat, mereka bangga. Oh, ini loh anak. Dia sudah mempersiapkan, dia sudah berjuang mati-matian, ya kan? Dia sudah berjuang, dia cintai yang tadinya dia dia apa yang tadinya dia tidak mau berusaha atau tidak menguasai usaha itu sama sekali, ya kan, pendidikannya berbeda dengan yang lain. Nah, tapi dia mau belajar, ya, dan dia mencintai usaha itu. Kalau kita cinta terhadap sesuatu, maka apapun pengorbanannya kita akan abaikan. Ya seperti kita cari, ya kayak kita jatuh cinta lah Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Kayak saya umpamanya, ada cewek cakep nih waktu-waktu kuliah. Nah, apa yang kita perjuangkan di situ? Kita cari data, kita cari nomor telepon, di mana rumahnya, dan lain sebagainya. Nah, itu, ya kan? Kalau kita sudah cinta, maka segalanya akan menjadi mudah. Halangan, nggak ada masalah. Apapun beratnya permasalahan, itu nggak ada artinya kalau kita memang sudah mencintai. Ya, apa? Ya, karena apa? Kembali lagi, dengan bekal amanah dari orang tua, kita mencintai usaha, maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Kan itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kompetensi, ya kan? Jabatan mengikuti kompetensi, ya kan? Bukan hubungan keluarga, bukan warisan keluarga, dan bukan profesional capability, tapi kompetensi. Siapa calon penerus kita? Siapa? Kan itu. Karena apa? Semuanya harus ditata. Ya. Kalau boleh dikatakan bahwa sang penerus ini, apakah harus anak nomor satu? Belum tentu. Apakah harus anak nomor dua? Juga tidak. Apakah harus anak nomor tiga? Ya kan? Tidak. Kayak saya, anak saya tiga. Apakah ketiga anak saya harus salah satu? Juga tidak. Kalau memang yang lebih pas adalah keponakan, bisa dari keponakan. Atau kita mengambil seorang profesional. Ya kan? Profesional. Kita bisa meng-hire profesional. Atau kita sendiri. Kita memperpanjang masa masa bakti kita, pekerjaan kita di sana, kita perpanjang, sehingga apa? Kita sambil memberikan pelatihan pelatihan kepada anak-anak kita. Yang kelima adalah sistem dan struktur. Ya kan? Transformasi adalah transformasi person based dan system based organization. Sini. Jadi kita hilangkan fokus pada ketergantungan pada satu figur dan menjadi figur yang organisasi. Yang keenam adalah kematangan psikologi, ya kan? Transformasi di sini adalah founder adalah mentor, ya penerus adalah repeat history, dan yang karyawan adalah loyal kepada sistem, dan keluarga adalah profesional. Melalui tahapan formal. Yang ketujuh adalah tahapan formal transfer, yaitu melalui tahapan formal. Yang pertama adalah ekspor, itu adalah penerus dikenalkan kepada semua bisnis. Ya. Jadi tahap pertama, sang penerus ini kita ajak, ya kan, sebagai orang tua, kita kenalkan bisnis ini dari hulu hilir semuanya. Terus setelah itu dia belajar dari level yang operasional yang terbawah. Yang stage ketiga dia adalah founder atau apa, pendiri atau orang tua, bersama-sama dengan penerus, ya, berbagi keputusan, mereka istilahnya bercerita atau berdiskusi, mengambil suatu keputusan untuk masa depan. Dan tahap kelima adalah penetapan CEO atau direktur utama daripada family business tersebut. Yang enam adalah founder menjadi board advisor atau komisaris. Karena begini, Bapak Ibu sekalian, banyak yang saya temui bahwa jika keturunan generasi berikutnya sudah masuk dalam pada struktur, yang sering saya katakan bahwa mulai daripada direktur utama sampai dengan yang terendah, mungkin office boy dan lain sebagainya, mereka adalah karyawan daripada perusahaan. Mereka bukan pemilik perusahaan, mereka bukan pemilik saham, mereka bukan owner di situ. Maka kalau kita
sang penerus ini atau anak-anak generasi-generasi berikut itu masih membawa rasa bahwa saya ini owner, maka itu tidak akan bisa. Tempat dia yang benar adalah di Dewan Komisaris. Disitulah duduk para owner. Nah, kalau dia sudah memutuskan untuk masuk kepada struktur, ya kan, pada operasional, mulai tim apa yang tertinggi dari direktur utama sampai dengan yang rendah, mereka adalah pegawai dan mereka harus tunduk pada struktur organisasi, ya kan, dia harus tunduk pada tata tertib, peraturan perusahaan dan lain sebagainya. Next, Pak Kun. Pak Kun, next. Oke. Nah, untuk supaya kita, perusahaan kita atau bisnis kita untuk berjalan semuanya, maka dibutuhkanlah mesin pertumbuhan lintas generasi. Yang pertama adalah people excellence. Di sini regenerasi kepemimpinan berbasis kompetensi dan karakter. Ya, kita ciptakan, ya kan, kita ciptakan sang penerus yang berikutnya, ya kan, dengan berbasis kompetensi dan karakter. Mereka kita latih, mereka kita assessment, kan kita ajarkan mereka agar supaya mereka memenuhi syarat kompetensi yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah performance excellence. Suatu perusahaan itu harus memiliki yang namanya KPI, ya. Karena KPI dan akuntabilitas yang terstruktur. Kenapa? KPI itulah adalah alat ukur kita, ya kan, bahwa segala sesuatu di perusahaan itu kalau kita perusahaan itu kita akan ciptakan menjadi perusahaan yang besar dan profesional, bahkan perusahaan kelas dunia, maka visi, misi, ya, terus job desk, SOP, KPI, ya, itu harus kita lakukan. Ya. Sehingga apa? Sehingga semuanya bisa terukur, semuanya kita akan fokus pada apa yang sudah kita tetapkan, kita rencanakan. Kalau saya biasanya pakai Master Improve Story, ya kan? Master Improve Story di situ kita sudah tahu bahwa dengan Master Improve Story itu kita bisa tahu jangka panjang kita 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan kita mau apa, dan itu kita bentuk tahun pertama kita harus apa yang kita lakukan, tahun kedua sampai dengan itu. Dan kira apalagi yang istilahnya nantinya kekurangan-kekurangan akan diperbaiki di dalam perjalanan. Untuk proses excellent, ya, digitalisasi, SOP, dan struktur yang jelas. Ya kan? Proses, struktur harus jelas. Dan itu harus ditaati. Ya, SOP juga harus dengan jelas. Untuk produk excellent-nya, inovasi dan relevansi pasar. Di saat ini, konsumenlah ujungnya. Ya, jadi, feedback daripada konsumen, itulah yang harus kita perhatikan, ya kan? Kita harus benar-benar apa maunya konsumen. Kita menciptakan suatu produk sehebat apapun, kalau itu tidak dibutuhkan konsumen, saya yakin produk itu akan sulit masuk ke pasar. Profitabilitas, ya, itu berkelanjutan, financial berkelanjutan, dan akhirnya kita mendapatkan profit. Bagaimana profit itu kita bisa tentukan, atau bagaimana profit itu kita bisa ramalkan, ya kan? Nah, itu. Kalau dengan sistem yang baik, segala macamnya, paling tidak profit itu akan terus meningkat. Yang boleh dikatakan bahwa perusahaan itu akan berkembang secara terus-menerus. Next, Pak Bun. Oke, selecting the right captain. Ya, dalam sang penerus boleh saya katakan adalah seorang captain, ya kan? Dia harus diuji, ya kan? Dia harus diuji sebelum dia menduduki suatu posisi, maka dia harus diuji. Apa yang diuji adalah yang pertama adalah kompetensi strategis dia. Yang kedua, kematangan emosi, dan yang ketiga, pola keputusan. Terus bagaimana dengan integrasi mereka? Bagaimana dengan leadership mereka? Inilah yang harus diuji mereka. Kompetensi, bagaimana mereka bisa menjalankan segala sesuatunya. Kematangan emosional dalam menghadapi semua permasalahan-permasalahan, maka dia harus bisa bersikap tenang dan lain sebagainya. Pola keputusannya pun juga seperti itu. Sehingga apa? Dari 5 poin, ya kan,
Dan banyak lagi poin-poinnya nanti tergantung pada perusahaan masing-masing bahwa CEO tidak dipilih karena urutan lahir. Next, Pak Kun. Oke, next. Ya, ya. Oke, let's. Di sini, Bapak Ibu, setelah mesin itu ya 5P tadi, maka ada sesuatu yang perlu diperlukan atau yang menjadi suatu materi juga perlu, ya kan? Adalah great attitudes, yaitu budaya daripada organisasi tersebut. Budaya itu sama dengan DNA. Itulah yang harus kita munculkan. Budaya organisasi, budaya keluarga kita, apa yang itu yang harus muncul. Ya. GRIT itu adalah akronim daripada Gratitude, Responsibility, yaitu enthusiastic, active, dan teamwork. Untuk gratitude, yaitu bersyukur atas warisan. Bukan bersyukur atas warisan kita terima harta dan sebagainya. Kalau yang dikatakan tadi Kak Pak Teddy, ternyata perusahaan keluarga atau perusahaan orang tua kita punya hutang, bagaimana? Tapi bersyukur bahwa kita mendapat amanah, bahwa kita dipercaya oleh orang tua kita untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan daripada orang tua kita. Yang sehingga nanti apa? Sehingga akan muncullah responsible, yaitu adalah bertanggung jawab atas amanah tersebut. Apa tanggung jawab mereka? Bahwa saya harus melanjutkan perusahaan ini sampai kapan? Sampai tahun ini kah? Tahun depan kah? Atau sampai 20 tahun atau 50 tahun ke depan? Yang selanjutnya adalah membangun masa depan dengan energi. Ya, membangun masa depan yang energi, ya kita harus melihat jauh ke depan dan kita harus punya planning yang kuat di situ sehingga apa yang akan kita rencanakan bisa benar-benar berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah aktif, ya. Aktif itu bukan berarti proaktif, ya kan. Proaktif tapi bukan berarti daripada reaktif, ya kan. Terus teamwork. Teamwork adalah kolaborasi. Dia bukan egois. Jadi kita segala sesuatunya kalau kita sudah berbicara tim. Perusahaan itu adalah tim yang besar. Departemen keuangan adalah tim keuangan. Departemen eh, pemasaran itu adalah teamwork. Jadi perusahaan itu adalah suatu tim yang sangat besar. Bagaimana kita bisa menggerakkan tim itu? Bagaimana kita bisa membuat tim itu berjalan dengan seperti ya arah yang kita tuju? Balik lagi, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apakah karyawan-karyawan kita semuanya di perusahaan tahu visi dan misi itu? Apa visinya sih? Bisa nggak dia mengucapkan? Bisa nggak dia apa lontarkan? Oh, visi dari perusahaan saya bekerja di sini ini. Misinya adalah ini. Atau banyak yang tidak tahu, Bapak Ibu sekalian. Banyak. Ya, pokoknya dia bekerja dan bekerja. Nah, disinilah apa? Ya, tanpa grit, tanpa DNA, tanpa budaya, sehebat apapun sistem itu akan runtuh karena egois, karena ego masing-masing. Ya kan? Sekarang bagaimana seorang pimpinan, ya kan? Seorang pimpinan bisa menggerakkan suatu sistem, ya kan? Tapi dia sendiri tidak terlibat di dalamnya, ya kan? Jangan boleh dikatakan saya katakan bahwa seorang pimpinan dia harus tahu ke bawah, dia harus turun ke bawah. Tapi mereka punya rambu-rambu yang harus ditaati. Bukan karena dia seorang owner, ya kan? Bukan karena dia seorang owner. Terus dia seenaknya memanggil siapapun, menghukum siapapun, ya kan? Dia mengabaikan manajer-manajer yang lain. Itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Saya melihat sendiri bahwa ada seorang security karena terlambat dia datang, itu dihukum, dan hukumannya tidak manusiawi. Saya kebetulan ketemu sama orang tuanya, saya bilang orang tuanya ada di situ, saya bilang, Pak, tolong itu anaknya. Itu bisa bahaya, saya bilang itu. Orang tuanya pun segan sudah. Ya, sejarah lah Pak Medit, Ibu karakter beda. Ya, dia seorang direktur, iya. Tapi dengan dia melakukan itu, dia menunjukkan bahwa saya ini adalah owner.
sekali lagi saya katakan bahwa jika seseorang, siapapun dia, di family business, kalau dia sudah menetapkan duduk di struktur organisasi, mulai daripada direktur utama sampai dengan office boy atau yang lebih rendah lagi, itu mereka adalah karyawan. Mereka harus taat pada peraturan perusahaan. Mereka harus taat dengan kebijakan-kebijakan perusahaan. Kalau mau duduk, mereka masih menyatakan bahwa dirinya owner, maka duduklah dia di Dewan Komisaris. Next, Pak Gun. Oke, masa depan, Pak. Ya, di sini boleh dikatakan sang penerus atau sebelumnya lah orang tua, dia harus berpikir bahwa masa depan daripada bisnis keluarga, ya kan? Kita umpamanya di tahun kelima, 5 tahun yang akan datang, kita tentukan siapa calon pemimpin 5 tahun ke depan. Yang kedua, bagaimana struktur kepemilikan, ya seperti yang tadi katakan Pak Teddy juga, ya kan 10 tahun ke depan, terus bagaimana tata kelola keluarga 15 tahun ke depan, terus bagaimana ekspansi dan positioning 20 tahun ke depan. Ini, warisan ini, legacy ini harus dirancang, bukan diserahkan pada takdir. Kita harus merancang yang mulai sekarang. Ya. Bahkan kalau bisa lebih daripada 20 tahun. Ya kan? Saya pernah, Bapak Ibu, ini di bidang lain, ya kan, tapi bisa kita terapkan juga. Saya pernah datang di Jombang, saya lupa nama kampusnya, ada seminar dosen, buat dia, kami dosen-dosen kadang-kadang kita harus membuat suatu mapping, ya kan, mapping atau rencana penelitian, ya kan, rencana penelitian 5 tahun ke depan. Saya ketemu, saya lupa namanya, mohon maaf. Itu dia bilang bahwa saya ketemu profesor dari Amerika, bahwa dia punya rencana penelitian sampai dengan 100 tahun ke depan. Padahal dia tahu bahwa tidak mungkin sampai 100 tahun. Tapi dia punya planning-planning itu. Itulah yang, jadi kita di dalam perusahaan, sejauh mungkin kita bisa tentukan. Paling tidak 20 tahun ke depan lah. Kan ini. Ya. Oke, lanjut Pak. Next, Pak. Oke, selain itu, ya, selain kita punya planning ke depan, apa yang kita bangun? Model, ya kan? Kita menyusun model, ya kan? Representasi, konseptual, dan mempermudah pengambilan keputusan di situ. Kita memetakan hubungan antar elemen, people, proses, produk, dan profit. Setelah bangun model, kita bangun sebuah sistem yang menggunakan SOP, KPI, atau mekanisme keputusan. Dan yang nantinya yang kedua adalah menyusun proses terukur, ya kan? Yang ketiga adalah membangun framework, menghubungkan model dengan sistem, ya, untuk strategi jangka panjang, menyatukan budaya, tata kelola, dan strategi untuk kemajuan daripada perusahaan. Next, Pak. Amanah, kembali lagi saya ke amanah. Amanah dengan ikhlas dan cinta. Menjalankan bisnis adalah ladang ibadah. Bakti kita terhadap orang tua, tanggung jawab moral kita terhadap keluarga, dan sarana memberikan manfaat. Ini yang harus kita tanamkan kepada penerus-penerus kita. Dia adalah ladang ibadah. Yang kembali tadi yang saya katakan, bahwa kalau itu sudah menjadi ladang ibadah, dia tidak akan pernah mengeluh. Dia akan belajar, dia akan berjuang terus mati-matian. Demi apa? Ibadah. Ya. Baktinya dia atau istilahnya kepada orang tua, kepada Tuhannya, ya kan? Tanggung jawab moral dia juga udah punya, ya kan? Sehingga apa? Dia punya tanggung jawab bahwa saya punya adik, saya punya kakak, saya punya saudara, yang itu harus saya bantu, ya kan? Bagaimana saya bisa membantu orang, keluarga terdekat saya sebanyak mungkin, tapi semua itu harus dimasuk dalam pada suatu sistem. Cinta dan keikhlasan adalah menghasilkan energi berbeda, bukan hanya mempertahankan, tapi mengembangkan usaha orang. Yang tadi saya katakan bahwa kita mendapat amanah. Bagaimana? Apakah kita sampai sekarang, sampai di kita aja, atau kita sampai anak kita, atau cucu kita, atau cucu kita? Jadi dengan cinta dan keikhlasan, maka yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam diri kita adalah mengembangkan usaha orang tua. Bukan hanya mempertahankan, tapi harus mengembangkan. Jadi perusahaan itu harus lebih besar. Begitu di tangan kita, harus lebih besar daripada
orang tua kita. Ini mengingatkan saya pada yang tadi pada kakek saya bahwa saya harus lebih minimal sejajar dengan orang tua, kalau bisa lebih tinggi. Ya, cuman karena saya itu yang berikutnya adalah role third party government mediator. Ya, kembali lagi tadi Pak eh, Teddy sudah mengatakan bahwa tunjuk pihak ketiga jika terhadap kebutuhan. Ya, apa, menghadapi kebutuhan di dalam suatu problema. Karena gesekan, Bapak Ibu sekalian, gesekan antara anak dan bapak ini sudah hebat, ya kan? Apalagi nanti dengan om tante, ya boleh dikatakan ampilah, anak mantu ponakan ipar, itu gesekannya sangat sangat hebat, Bapak Ibu. Dan situ biasanya itu akan menjadi suatu yang membahayakan bagi perusahaan. Maka perlu mereka menentukan atau menunjuk pihak ketiga. Ya, pihak ketiga boleh itu adalah konsultan bisnis, ya kan, atau boleh bisnis coach dan lain sebagainya, konsultan manajemen, ya kan, seperti kayak Pak Teddy, ya kan, itu menjadi konsultan, itu bisa ditunjuk. Tugasnya apa? Menjaga objektivitas, terus menjembatani generasi. Ada kalanya anak ini tidak mau dia bicara sama ayahnya, dia lebih baik diem. Bisa, terserah ayah, terserah ayah. Itu sering saya dengar ada satu teman saya, sakar bapakku lah, karepmu lah, kan itu, ya kan. Bahkan ada yang drastis. Ini temannya Ilham sendiri, ya kan, itu sukses anaknya, memang sukses sekali, sukses dia, ya kan, boleh dikatakan bisa melebihi ayahnya. Perusahaan ayahnya di Pasuruan itu sampai ayahnya mengancam bahwa kalau perusahaan ini tidak kamu tidak mau menerima perusahaan ini, ya kan, kemudian yang apa eh, dua bersaudara, kakaknya sudah tidak mau, temannya Ilham juga bilang enggak, Papa akan bangkrutkan 3 tahun lagi, silahkan Bapak bangkrutkan. Insya Allah sekarang sudah bangkrut perusahaan itu, ditutup sama bapaknya, kan itu. Karena apa? Anaknya sudah tidak mau sama sekali. Saya sempat berbicara kepada anaknya, saya sampai katakan bahwa ayo, Om bantu. Sudah, kamu nggak perlu biaya lain sebagainya. Ayo Om bantu. Selamatkan jerih payahnya orang tuamu. Itu mereka, ayahmu itu, orang tuamu membangun dengan keringat darah, tetesan air mata darah dia. Itu yang perlu kita 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 pertahankan itu. Ya. Jadi jangan kamu lepas. Tapi nggak tahu sampai sekarang. Tapi insya Allah karena anaknya kayaknya saya nggak tahu ini apakah itu perusahaan itu masih tetap ada atau enggak. Ya. Terus melindungi warisan. Ya. Terus memastikan apakah tata kelola daripada perusahaan itu bisa berjalan atau berjalan. Karena apa? Sebenarnya Bapak Ibu, mediator, konsultan, apapun namanya, ya pihak ketiga ini, itu mereka tidak punya kepentingan terhadap perusahaan itu. Tugas mereka profesional, mereka dibayar, mereka selesai tugasnya, setelah itu selesai. Ya kan? Jadi tidak boleh. Makanya kadang-kadang kami pun di konsultan, kadang-kadang kalau kita sudah terlalu dekat, ya terlalu dekat dengan owner dan lain sebagainya, itu yang berbahaya. Karena tingkat profesionalisme daripada seorang konsultan, dia harus berada di sisi netral. Dia dalam menghadapi kliennya tidak boleh ada sedikit pun kepentingan. Dia harus netral. Iya, iya, katakan tidak, tidak. Dan itu. Karena apa? Ya, itu. Ya. Dia adalah orang yang netral. Boleh, selain konsultan, boleh mungkin ada kawan yang bisa dekat dengan anak-anak, ya kan, dan lain sebagainya bisa. Oke, next Pak Kun. Kesimpulan saya, transisi berhasil bukan karena anak menggantikan orang tua, tapi kepercayaan menjadi legitimasi, amanah menjadi tanggung jawab, figur berubah menjadi sebuah sistem, budaya keluarga menjadi institusi, warisan berubah menjadi intelektual kapital. Itulah Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita bisa menciptakan ini, ya kan, kita bisa menciptakan ini, saya yakin bahwa akan mulus kita dalam alih generasi. Selanjutnya Pak Kun. Next Pak Kun. Terakhir, penutup dari saya, jangan hanya mewariskan saham, harta dan lain sebagainya, tapi wariskan sistem, nilai, kepemimpinan, dan arah masa depan. Karena pada akhirnya kita tidak sedang mewariskan bisnis, kita sedang membangun peradaban keluarga lintas generasi. Mungkin itu, Bapak Ibu sekalian. Next, Pak Kun.
Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan eh, dan ada kendala tadi. Saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator Pak Kuncoro. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Mahyudin apa, atas presentasinya yang luar biasa. Untuk selanjutnya kita lanjut saja diskusi. Jadi faster better. Mungkin dari peserta ada 2 pertanyaan ya, cukup rasanya. Tadi sudah ada diskusi awal, panjang, lebar, kali tinggi tadi. Jadi, oke, silakan untuk yang hadir ingin diskusi, ingin bertanya, atau di chat juga boleh. Tidak ada? Ya. Oke, jadi mungkin sudah jelas, jadi yang dijelaskan disampaikan oleh narasumber pertama dan kedua. Untuk selanjutnya kita tutup saja untuk webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Teddy. Jadi jangan apa jangan kapok-kapok nih Pak Teddy. Bapak mau Rasanya ngadep Pak Muhyiddin nih habis Lebaran. nanti kita ada lanjutan lagi nih rasanya nih Pak. Masih. Iya iya iya. Kan Pak Teddy, nanti kita ketemuan Pak Teddy sama Iya, Pak Kuncoro. Dan Pak, semua diskusi. Ya. Kalau sama Ya. Pak Senul, reuni ya. Ah, Pak Zainul sempatkan waktu. Ya. Oke, Ya. kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak Ibu Pak Mahyudin. Izin Oh, Bapak Ibu Ya, untuk foto langsung bersama dulu. Pak Teddy. Iya. Foto bersama foto. dulu. Iya. Dibuka ininya layarnya. Silakan dibuka layarnya. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, mungkin jangan lupa senyumnya Bapak Ibu. Baik, 1. Layarnya belum dibuka. Layarnya belum dibuka. Nggak kelihatan Oh iya wajahnya. Pak Zainul, boleh Pak? Pak Deddy di Mbak Elmira, ya. Mbak Rizky, silakan dibuka. Bu Anita, mungkin bisa di open cam Ibu. Maaf Bu, ini ya sinyalnya agak rusak ini. Oh iya, baik. Baik. Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masih Terima kasih Bapak undangannya. Ya, Sampai terima kasih Pak Teddy. Kapan kasih. Pak Teddy nanti? Jangan Habis lupa. Lebaran Pak. Oke, habis Lebaran. Ya, saya tunggu jadwalnya Pak Teddy. Saya ngikut jadwal aja. Ngikut Wah, jadwalnya Pak baik. Teddy. Terima kasih Pak. Ya, ya, oke, Pamit Pak. ya. Terima kasih banyak Pak Teddy. Saya izin live Pak Bun. oh iya, silakan silakan.